Bukan bayi biasa. Identitas sebenarnya bayi yang ditemukan di tepi sungai ternyata bikin warga desa gempar. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya. Malam itu, bulan hanya menampakkan sebagian wajahnya, menyembunyikan diri di balik selimut tipis awan yang bergerak pelan ditiup angin. Suara jangkrik dan kodok bersahutan menyanyikan simfoni alam yang akrab, namun tidak mampu menenangkan kegelisahan yang merobek-robek dada Sari. Di dalam kesunyian yang hampir mencekik itu, setiap desau daun pisang yang bergesekan diterpa angin malam bagai teriakan yang menggugah rasa takutnya. Perempuan muda itu bersembunyi di sebuah gubuk tua tak berpenghuni di tepian sungai Brantas, tempat yang dulu menjadi saksi bisik janji manisnya dengan Arif. Kini, hanya kesepian dan keputusasaan yang menemani. Keringat dingin membasahi pelipisnya, dan setiap kontraksi yang menghantam perutnya membuatnya menggigit bibir hingga berdarah untuk menahan rintihan. Sehelai kain sarung usang telah ia gigit kuat-kuat, menjadi satu-satunya pelampiasan dari rasa sakit yang hampir tak tertahankan. "Tuhan, kuatkan aku," desisnya lirih. Suaranya parau dan penuh keputusasaan. "Aku harus bisa melewati ini sendiri. Untuk ayah, untuk ibu, untuk nama baik keluarga." Bayangan wajah ayahnya, Sutikno, sang kepala desa yang dihormati, muncul dalam pikirannya. Bayangan itu diikuti rasa malu yang begitu dalam. Bagaimana mungkin putri satu-satunya, yang seharusnya menjadi kebanggaan, justru menghancurkan martabat keluarga dengan kehamilan di luar nikah? Setiap kali ia mencoba membayangkan harus berhadapan dengan pandangan kecewa dan marah dari ayahnya, jantungnya seakan dicengkeram es. Kontraksi berikutnya datang lebih kuat dan lebih cepat, menyapu semua pikiran yang ada. Dunia seakan menyempit hanya pada rasa sakit yang mendominasi setiap sel tubuhnya. Ia merangkak mencari pegangan. Tangannya mencengkeram keras kayu reot lantai gubuk hingga kukunya patah. Dalam kesendirian dan kegelapan itu, dengan tenaga terakhir yang terkumpul, seorang bayi laki-laki akhirnya terlahir ke dunia. Tangisnya yang pertama, lemah namun penuh tekad, memecah kesunyian malam yang kelam. Dengan tangan gemetar, Sari memotong tali pusarnya dengan pisau kecil yang telah ia bawa dan disterilkan seadanya. Ia menarik bayinya yang masih berlumuran darah ke dalam pelukannya, memandangi wajah mungil yang baru saja ia kenalkan pada dunia. Air matanya meleleh tanpa henti, membasahi kepala bayi itu. "Anakku," bisiknya, suara hancur oleh tangis. "Maafkan ibumu yang lemah ini. Ibumu tidak punya pilihan lain." Bayi itu berhenti menangis sejenak, seolah mendengar dan memahami keputusasaan dalam suara ibunya. Matanya yang hitam pekat, meski belum bisa benar-benar memfokuskan pandangan, seakan menatap langsung ke jiwa Sari yang remuk. Dalam tatapan itu, Sari melihat begitu banyak harapan dan kehidupan, sesuatu yang sangat bertolak belakang dengan rasa hancur yang ia rasakan. "Kau harus hidup," desis Sari sambil mencium kening bayi itu dengan getir. "Hidup yang lebih baik, tanpa aib seperti yang ibumu bawa. Mereka di luar sana, mereka akan menyayangimu. Mereka tidak akan mengenalimu sebagai anak dari seorang perempuan yang memalukan seperti aku." Dengan hati yang terasa dicabik-cabik, ia membersihkan bayinya sebaik mungkin dengan air yang ia bawa. Lalu, dengan sangat hati-hati, ia membungkus tubuh mungil itu dengan sehelai kain batik berwarna coklat indah dengan motif parang yang ia dapat dari ibunya. Kain itu adalah satu-satunya benda berharga yang ia bawa, simbol cinta dan harapan yang kini harus ia gunakan untuk melepas bagian dari dirinya sendiri. Ia meletakkan bayi itu dengan lembut di dalam sebuah keranjang anyaman yang telah ia alasi dengan kain lain. Ia memandinya untuk terakhir kalinya, mencoba mengukir setiap detail wajahnya dalam ingatannya selamanya. "Selamat tinggal, sayangku," ucapnya, suara bergetar tak tertahankan. "Jangan pernah lupa bahwa ibumu sangat mencintaimu. Ini salah satu-satunya jalan, maafkan ibu." Dengan langkah gontai dan tubuh yang masih lemah, Sari keluar dari gubuk itu. Ia menoleh sekali lagi ke arah keranjang, melihat bayinya untuk terakhir kali sebelum akhirnya menghilang dalam kegelapan malam, meninggalkan bagian hatinya yang berdetak sendiri di tepi sungai, hanya disinari cahaya bulan yang pucat dan kesedihan yang tak terperi. Tangis bayi itu kembali terdengar, lemah dan sendirian, menyatu dengan desiran sungai dan nyanyian alam yang acuh. Matahari pagi mulai menyembul dari balik pepohonan,
menyinari permukaan sungai berantas yang berkilauan seperti hamparan permata. Embun pagi masih membasahi rerumputan dan dedaunan, menciptakan suasana segar yang menyejukkan. Namun, keheningan pagi itu segera pecah oleh langkah berat Pak Sardi, seorang petani Parubaya yang setia menggarap sawahnya di ujung desa. Dengan sebilah cangkul di pundak dan topi anyamannya yang sudah kusam, ia berjalan menyusuri tepian sungai, berniat memeriksa perangkap ikannya yang dipasang semalam. Biasanya sudah dapat 2-3 ekor lele nyempluk di sini, gumamnya pada diri sendiri, sambil mengorek-orek perangkap anyaman bambu itu dengan cangkul. Hari ini kok sepi sekali. Ikan-ikannya pada kemana? Ya. Tiba-tiba, angin pagi berhembus lebih kencang, membawa serta suara yang membuatnya berhenti dan menyeringai. Bukan suara jangkrik atau kodok, melainkan suara tangis yang sangat lemah, nyaris tertelan gemericik air sungai. Pak Sardi mengerutkan kening, mencoba memastikan arah suara itu. Itu suara apa? Kucing hutan? Atau anak kucing tersesat? Ia bergumam lagi. Kebiasaannya berbicara sendiri ketika sedang sendirian. Dengan penuh kehati-hatian, ia menyusuri suara itu, menyibak semak-semak ilalang yang tingginya hampir setara pinggangnya. Tangis itu semakin jelas, dan jantung Pak Sardi berdetak sedikit lebih kencang. Ia bukan orang yang percaya tahayul, tetapi ada firasat aneh yang menggelitiknya. Saat kedua tangannya membuka rumpun ilalang yang terakhir, matanya membelalak. Di sana, tersembunyi dengan cukup baik, tergeletak sebuah keranjang anyaman yang masih cukup bagus. Dan dari dalam keranjang itulah, sumber tangis itu berasal. Demi Tuhan, teriaknya lirih, hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dengan tangan gemetar, ia mendekat dan mengintip ke dalam keranjang. Seorang bayi mungil, terbungkus kain batik yang indah, wajahnya kemerahan dan menangis lemah. Bayi itu menggerak-gerakkan tangan mungilnya seolah mencari kehangatan. Hei, jangan menangis, kecil, bisik Pak Sardi dengan suara yang tidak biasa ia dengar sendiri, penuh kelembutan yang bahkan ia sendiri tidak sadari memilikinya. Tanpa pikir panjang, ia melepas topi dan cangkulnya, lalu dengan sangat hati-hati mengangkat keranjang itu. Siapa yang tega meninggalkanmu di sini, Nak? Dia melirik ke kanan dan kiri, berharap melihat seseorang, siapapun, tetapi tidak ada siapa-siapa. Hanya dia, bayi itu, dan sungai yang terus mengalir. Tanpa buang waktu, dengan energi yang tiba-tiba membanjiri tubuhnya yang sudah lelah, Pak Sardi bergegas meninggalkan tepi sungai dan berlari kecil menuju pemukiman warga. Tolong! Tolong! Ada bayi! Teriaknya sekuat tenaga. Suaranya menggelegar memecah kesunyian pagi yang damai. Tolong! Bayi di tepi sungai. Pintu-pintu rumah mulai terbuka. Warga-warga yang masih mengantuk atau sedang menyiapkan sarapan berhamburan keluar, penasaran dengan keributan yang terjadi. Bayi? Apa katamu, Pak Sardi? Tanya Bu Mira, tetangga terdekat, dengan wajah penuh keheranan sambil melilitkan selendang di bahunya. Iya, Bu. Ini, lihat, kata Pak Sardi, napasnya tersengal-sengal, sambil menunjukkan keranjang yang dipegangnya. Saya temukan di balik ilalang, di tepi sungai. Masih hidup. Kerumunan warga semakin besar. Ibu-ibu berdesakan ingin melihat. Suara mereka berseliweran penuh decak kagum, heran, dan kemarahan. Astaga! Bayi laki-laki. Dia lucu sekali, lihat matanya. Siapa yang tega melakukan ini? Di sungai? Bisa dimakan binatang buas. Bungkusnya kain batik bagus. Loh, pasti dari keluarga yang mampu. Seorang ibu Parubaya, Bu Yati, istri dari Pak Darmo sang ketua RT, maju ke depan. Air mukanya penuh dengan belas kasihan. Tanpa ragu, ia mengambil bayi itu dari keranjang dan mendekapnya ke dadanya, berusaha memberikan kehangatan. Sudah, jangan nangis, sayang, bujuk Bu Yati dengan suara lembut. Kamu sudah aman sekarang. Ajaibnya, di pelukan Bu Yati, tangis bayi itu perlahan mereda, seolah ia merasa telah menemukan tempat yang aman. Kita harus bawa dia ke balai desa dulu, usul Pak Darmo yang juga sudah datang. Suaranya tegas mencoba menenangkan kerumunan. Beri dia susu dan periksa keadaannya. Lapor juga kepada Pak Lurah. Betul, sahut warga yang lain.
Di tengah keriuhan dan simpati yang berbaur, seorang sesepuh wanita, Mbah Narti, yang digandeng cucunya, mendekat dan memandangi bayi itu dengan seksama. "Bawa dia ke rumah saya saja untuk sementara," usul Buyati pada suaminya. "Saya bisa rawat dia. Kita kan belum." Pak Darmo mengangguk, memahami maksud istrinya. "Baik, tapi kita harus musyawarahkan dulu dengan warga dan laporkan ke Pak Lurah." Sementara itu, di kerumunan, seorang bapak-bapak berseru, "Dia belum punya nama. Kita harus kasih nama." Beberapa usulan pun bermunculan. Budi, Bagus, Arif. Mbah Narti yang selama ini diam, tiba-tiba bersuara lantang. "Rian." Semua mata tertuju padanya. "Beri saja dia nama Rian." Artinya, kuat. Agar dia tumbuh menjadi anak yang kuat, bertahan dari ujian hidupnya yang sudah begini di awal. Suasana hening sejenak, lalu disambut gemuruh persetujuan. "Rian, bagus sekali, Mbah. Ya, semoga dia kuat. Rian, selamat datang, Nak Rian." Dan demikianlah, di tepi sungai berantas yang sunyi, seorang bayi menemukan bukan hanya penyelamat, tetapi juga sebuah nama dan sebuah keluarga baru yang siap menerimanya dengan tangan terbuka, sementara rahasia kelahirannya masih tersembunyi dalam bayang-bayang sungai yang terus mengalir. Suasana di rumah Kepala Desa Sutikno pagi itu begitu muram, bagai tergantung kabut tebal yang tak kunjung sirna. Meski matahari telah tinggi dan cahayanya menerobos celah-celah jendela, seolah tidak mampu menjangkau kegelapan yang menyelimuti hati penghuni rumah itu. Sutikno duduk di kursi kayu ukirnya di beranda, tetapi pikirannya melayang jauh dari urusan administrasi desa yang terbengkalai di mejanya. Matanya kosong, menatap halaman depan tanpa benar-benar melihat. Setiap helaan napasnya berat, dibebani oleh pertanyaan-pertanyaan yang berputar-putar tanpa jawaban. Di dalam kamar, putri semata wayangnya, Sari, terkunci. Sejak kembali ke rumah semalam dengan kondisi fisik yang payah dan jiwa yang remuk, ia menolak untuk bertemu siapapun, bahkan untuk makan. Hanya isak tangis lemah yang sesekali terdengar dari balik pintu, menjadi soundtrack bagi keputusasaan yang melanda keluarga itu. Bulastri, sang istri, bolak-balik dari dapur ke kamar Sari dengan wajah yang diliputi kecemasan mendalam. Ia membawa bubur dan teh hangat, tetapi selalu kembali dengan tangan hampa dan hati yang semakin sesak. "Sar sayang, bukalah pintunya. Ibu sudah bawa bubur hangat. Kamu harus makan," pinta Bulastri untuk kesekian kalinya. Suaranya parau oleh kekhawatiran dan kurang tidur. Ia mengetuk pintu dengan lembut. "Tolonglah, Nak. Ibu tidak tega melihatmu seperti ini." Dari dalam, hanya terdengar suara helaan napas berat dan kemudian, "Tinggalkan saja, Bu. Aku tidak lapar." Suara Sari lemah dan sengau, jelas dari banyak menangis. Bulastri menghela napas panjang, menahan air mata yang sudah di ujung pelupuk matanya. Ia menoleh kepada suaminya yang masih terduduk lesu di beranda. "Tikno, kita tidak bisa terus begini. Kita harus bicara dengan dia. Ada sesuatu yang sangat salah." Sutikno mengangkat kepalanya perlahan. Wajahnya yang biasanya tegas dan berwibawa kini tampak keriput dan penuh kelelahan. "Apa lagi yang mau kita bicarakan, Lastri?" Dia sudah jelas-jelas menutup diri. Setiap kita tanya, jawabnya selalu, "Tidak apa-apa," atau "hanya lelah." Tapi lihatlah keadaan fisiknya dan itu. Ia tidak bisa melanjutkan. Matanya tertuju pada noda kecoklatan samar di lantai kamar mandi yang coba dibersihkan Bulastri tadi pagi tetapi masih menyisakan bekas. "Itu darah, Tikno," bisik Bulastri. Suaranya nyaris tidak terdengar, penuh dengan ketakutan akan implikasi dari kata-katanya sendiri. "Dan kamu ingat kain batik yang saya belikan untuk Sari? Yang motif parang coklat itu? Saya cari di mana-mana tidak ada." Sutikno mendadak terduduk lebih tegak. "Hilang? Kapan?" "Sejak kemarin. Dan ada satu hal lagi." Bulastri menarik napas dalam-dalam, memberanikan diri. "Tadi pagi, waktu saya pergi ke warung, saya dengar orang-orang membicarakan bayi yang ditemukan Pak Sardi di tepi sungai. Mereka bilang bayinya dibungkus dengan kain batik motif parang coklat." Dentuman keras seolah menggema di ruangan itu. Sutikno membeku.
Semua potongan teka-teki yang terserak tiba-tiba mulai menyatu membentuk gambaran yang membuatnya merasa mual. Wajah Sari yang pucat dan selalu memakai baju longgar, keengganannya untuk keluar rumah, penyakit yang ia keluhkan selama berbulan-bulan, dan sekarang seorang bayi yang dibungkus kain yang persis miliknya. Tidak. Gumam Sutikno, wajahnya pucat pasi. Itu tidak mungkin. Sari, tidak. Dia anak baik-baik. Dia. Tetapi keraguan sudah mulai menggerogoti keyakinannya. Ia teringat pada pemuda dari desa sebelah, Arif, yang dulu sering mengunjungi Sari. Ia teringat bagaimana Sari tiba-tiba memutuskan untuk tidak melanjutkan kuliahnya dan pulang ke desa dengan alasan tidak betah. Kepingan-kepingan itu jatuh ke tempatnya, membentuk gambaran yang hampir sempurna, dan gambaran itu menghancurkannya. Dengan langkah gontai, ia berjalan menuju kamar Sari. Kali ini, bukan dengan ketukan lemah, tetapi dengan ketukan yang tegas dan penuh wibawa. Sari, keluar. Sekarang, perintahnya. Suaranya rendah namun bergetar penuh emosi yang tertahan. Diam sejenak. Lalu, kunci di dalam berbunyi, klik. Pintu terbuka perlahan. Sari berdiri di baliknya. Wajahnya bengkak oleh tangisan, matanya merah dan kosong. Ia tampak sangat rapuh. Seperti angin sepoi-sepoi saja bisa menjatuhkannya. Ayah, ibu. Bisiknya, suaranya pecah. Sutikno dan Bulastri memasuki kamar. Bau anyir darah dan kesedihan memenuhi ruangan. Sutikno menutup pintu perlahan. Ia memandangi putrinya, dan untuk pertama kalinya, ia tidak melihat seorang gadis kecil, tetapi seorang perempuan yang telah melalui cobaan berat sendirian. Sari, mulut Sutikno, mencoba mencari kata-kata yang tepat, tetapi yang keluar adalah pertanyaan yang telah menghantuinya. Bayi di sungai itu, apakah ada hubungannya denganmu? Sari menatap ayahnya. Di matanya, terlihat pergulatan antara rasa takut, malu, dan kelegaan karena akhirnya tidak perlu berbohong lagi. Air matanya mulai menetes lagi, membasahi pipinya yang sudah basah. Ia tidak bisa berbicara. Ia hanya bisa mengangguk. Pelan, hampir tidak terlihat, sementara tubuhnya gemetar tak terkendali. Bulastri menutup mulutnya dengan tangan, menahan rintihan yang ingin keluar. Oh, anakku, sayangku. Ia merangkul Sari erat-erat, tidak peduli dengan segala sesuatu. Ibunya telah mengambil alih. Sutikno terduduk di dipan di sudut kamar. Kepalanya tertunduk berat. Dunia yang ia pikir ia kenal dengan baik runtuh dalam sekejap. Rasa malu, kemarahan, kekecewaan, dan yang paling kuat, rasa sakit yang mendalam karena mengetahui putrinya menderita sendirian. Semua bercampur aduk menjadi badai dalam hatinya. Kenapa? Kenapa tidak kamu ceritakan dari dulu, nak? Tanya Sutikno akhirnya, suaranya serak. Kami ini orang tuamu. Kami akan. Ia terhenti. Apa yang akan ia lakukan? Menerima? Memangnya ia bisa menerima aib sebesar ini dengan mudah? Sari akhirnya menemukan suaranya, bergetar dan penuh penyesalan. Aku takut. Yah, takut melihat ayah dan ibu kecewa. Takut melihat ayah tidak lagi dihormati warga karena punya anak seperti aku. Arif, dia kabur setelah tahu aku hamil. Aku sendirian. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Maafkan aku, maafkan aku. Ia pun jatuh berlutut. Tubuhnya menggigil tak terbendung. Di ruangan itu, di balik pintu kamar yang terkunci, sebuah kebenaran pahit akhirnya terungkap. Sebuah rahasia keluarga yang akan mengubah jalan hidup mereka selamanya, dan menentukan nasib seorang bayi yang sekarang sedang disayangi warga. Bayi yang mereka semua tidak tahu adalah darah daging mereka sendiri. Sunyi yang menyelimuti kamar Sari terasa begitu pekat, seolah-olah waktu itself berhenti berdetak, menanggung beban pengakuan yang baru saja terucap. Hanya isak tangis Sari yang terseduh-seduh yang memecah kesunyian. Sebuah suara yang memancarkan rasa sakit yang begitu dalam hingga terasa nyata di udara. Bulastri masih memeluk erat putrinya. Tubuhnya ikut bergetar menahan gejolak emosi yang menerpa. Air matanya mengalir bebas, membasahi rambut Sari, sementara tangannya menepuk-nepuk punggung Sari pelan. Sebuah gerakan naluriah seorang ibu yang ingin menghibur, meski hatinya sendiri tercabik-cabik. Sutikno masih terduduk di dipan, seperti patung yang dilumpuhkan oleh kenyataan pahit.
Wajahnya yang biasanya menjadi panutan warga kini tampak 10 tahun lebih tua, diliputi bayang-bayang kesedihan dan ketidakpercayaan. Tangannya yang besar dan biasanya kuat untuk membangun desa, kini gemetar tak karuan di atas pahanya. Ia mencoba untuk berbicara, tetapi kata-kata itu tersangkut di kerongkongannya, terhimpit oleh sebuah rasa malu yang begitu besar, bukan hanya untuk Sari, tetapi untuk dirinya sendiri. Sebagai kepala desa, ia dihormati karena kebijaksanaan dan ketegasannya. Sebagai seorang ayah, ia merasa telah gagal total. Arif. Akhirnya Sutikno mampu mengucapkan nama itu. Suaranya serak dan berbahaya rendah. Pemuda dari desa Sumberrejo itu, dialah yang melakukan ini padamu. Nada suaranya berubah. Dari yang semula hancur menjadi membara oleh kemarahan yang mulai menyala. Kemarahan itu memberikan dia penopang. Sesuatu yang nyata untuk ditumpahkan daripada rasa sakit yang abstrak dan menyiksa. Sari, dari dalam pelukan ibunya, mengangguk lemah. Iya, yah, bisiknya. Suaranya parau. Kami janji akan menikah setelah lulus. Tapi ketika aku beritahu bahwa aku hamil, dia menghilang. Nomor teleponnya tidak bisa dihubungi. Teman-temannya bilang dia pergi merantau. Tidak ada yang tahu kemana. Setiap kata diucapkan dengan susah payah, seperti mengorek luka yang belum sembuh. Bulastri mendongak. Matanya yang basah memancarkan kemarahan yang sama. Dia berani-beraninya mempermainkan anak kita lalu kabur begitu saja. Teriaknya, suara meninggi oleh emosi. Kita harus cari dia. Laporkan pada polisi. Dia tidak boleh bebas begitu saja. Tidak, Bu. Jangan. Sari menjerit ketakutan, melepaskan pelukan ibunya dan memandang kedua orang tuanya dengan mata penuh kepanikan. Semua orang akan tahu. Aib kita akan terbongkar. Lebih baik semua ini tetap jadi rahasia. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Aku sudah memikirkannya. Aku melahirkannya sendiri di gubuk tua tepi sungai. Dan aku tinggalkan dia di sana. Aku bungkus dengan kain batik ibu agar ada yang menemukannya. Agar dia tetap hidup, tanpa harus terikat dengan aibku. Pengakuan itu keluar seperti semburan, penuh dengan rasa bersalah dan keputusasaan. Sutikno menghela napas sangat panjang, mencoba menelan pil kebenaran yang semakin pahit. Jadi kau tinggalkan saja cucuku sendiri, keturunanku, di tepi sungai yang penuh bahaya. Suaranya pecah, lebih karena rasa sakit daripada kemarahan. Di balik jabatan dan gengsinya, dia adalah seorang kakek yang baru saja kehilangan cucu tanpa sempat mengenalnya. Aku tidak punya pilihan. Yah. Tangis Sari semakin menjadi. Apa yang bisa aku lakukan? Membawanya pulang ke sini? Dan kemudian apa? Semua warga akan menunjukiku, menunjuki keluarga kita. Anak kepala desa punya anak haram. Ayah akan jadi bahan gunjingan. Kepemimpinan ayah akan dipertanyakan. Lebih baik aku yang menanggung dosa dan rasa sakit ini sendirian. Bodoh. Nakal. Sutikno tiba-tiba membentak, berdiri dari dipannya. Amarahnya akhirnya meluap, ditujukan pada keputusan nekang putrinya, bukan pada dirinya sendiri. Kau pikir dengan mengorbankan bayi yang tidak berdosa, nama baik keluarga akan terselamatkan? Kau pikir dengan menyembunyikan kebenaran, masalah ini akan selesai? Dosa itu tidak akan pernah hilang. Sari, ia akan membayangimu seumur hidup. Lalu apa yang harus kulakukan? Yah. Jerit Sari putus asa, menghadapi kemarahan ayahnya untuk pertama kalinya. Katakan padaku, haruskah aku menghancurkan keluargaku? Menghancurkan ayah? Pertanyaan itu menggantung di udara, menusuk langsung ke jantung Sutikno. Ia terhenyak. Apa yang akan dia lakukan andai Sari membawa bayi itu pulang? Apakah dia akan menerimanya dengan tangan terbuka? Atau justru akan menyembunyikannya juga, demi melindungi reputasinya? Kemarahan di matanya perlahan padam, digantikan oleh sebuah realisasi yang lebih menyakitkan. Dalam beberapa hal, dia tidak jauh berbeda dengan Sari. Mereka sama-sama terjebak dalam jerat, nama baik, dan aib. Ia menjatuhkan dirinya kembali ke dipan,
Kepalanya tertunduk. Kau tidak boleh melakukan itu, Sari. Tidak boleh, ucapnya lemah. Namun kali ini lebih pada dirinya sendiri daripada pada Sari. Bu Lastri, yang telah dia memperhatikan, akhirnya berbicara dengan suara yang lebih tenang, meski masih bergetar. Jadi, bayi itu, cucu kita, sekarang ada di mana? Sari menarik napas tersengal-sengal. Warga menemukannya. Kata Pak Sardi yang menemukan. Sekarang dia dirawat oleh keluarga Pak Darmo. Mereka memberinya nama Rian. Mengucapkan nama anaknya sendiri terasa seperti pisau yang mengoyak hatinya. Rian? Bu Lastri mengulangi nama itu, dan untuk pertama kalinya, sebuah emosi yang berbeda selain kesedihan muncul, kerinduan. Itu adalah cucunya, darah dagingnya. Dia sehat? Dia lucu? Tanyanya, suara bergetar penuh harap. Sari mengangguk, air matanya kembali mengalir. Aku dengar dari bisikan warga, dia sehat, dan sangat tenang. Sebuah kebanggaan kecil terselip di antara rasa sakitnya yang luar biasa. Sutikno mendengarkan, hatinya teriris. Cucunya, yang seharusnya ia dekap dan ia banggakan, kini hanya menjadi bahan pembicaraan dari mulut ke mulut. Sebuah rahasia yang ia sendiri adalah bagian dari penyembunyiannya. Ruangan itu kembali diselimuti senyap. Namun kali ini berbeda. Kemarahan telah reda, digantikan oleh sebuah kesedihan yang dalam dan berat, serta sebuah rahasia besar yang sekarang harus mereka pikul bertiga. Mereka terikat bukan hanya oleh hubungan darah, tetapi sekarang juga oleh sebuah dosa dan kebohongan yang akan membayangi setiap langkah mereka selanjutnya. Bayi yang bernama Rian itu, tanpa disadarinya, telah menjadi pusat dari badai diam-diam yang mengancam akan menerpa keluarga yang seharusnya menjadi pelindungnya. Hening yang menyusul pengakuan Sari terasa lebih berat dari sebelumnya, seolah-olah udara di dalam kamar itu sendiri membeku, menolak untuk mengalirkan oksigen yang sangat dibutuhkan oleh 3 pasang paru-paru yang sesak oleh beban moral. Cahaya matahari yang semakin terik dari jendela justru semakin menyoroti pucatnya wajah mereka, mengukir bayang-bayang kesedihan yang dalam di setiap sudut ruangan. Sutikno masih terduduk, tubuhnya seperti kehilangan semua tenaga, sementara Bu Lastri perlahan melepaskan pelukannya pada Sari, meski tangannya masih terkapar di pundak putrinya yang terus menggigil. Sutikno mengangkat kepalanya. Matanya yang biasanya penuh keyakinan kini kosong, terfokus pada sesuatu yang jauh di luar dinding kamar. Jadi, inilah puncaknya. Gumamnya, suaranya parau dan hampa, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada yang lain. Puluhan tahun membangun nama baik, memimpin warga dengan integritas, semuanya bisa runtuh dalam satu malam karena satu aib. Ia menghela napas panjang yang bergetar. Karena satu kesalahan, satu momen kelengahan. Bu Lastri memandangi suaminya. Matanya memancarkan konflik batin yang sama. Tikno, dia cucu kita. Darah daging kita. Bisiknya, suaranya lemah penuh harap. Apa kita tidak bisa membawanya pulang? Kita urus secara diam-diam. Kita bisa bilang, kita adopsi anak yatim. Atau... Dan kemudian, Lastri? Potong Sutikno. Suaranya tiba-tiba keras dan penuh kekecewaan. Namun itu ditujukan pada situasi, bukan pada istrinya. Kau pikir warga sebodoh itu? Mereka sudah melihat Sari sakit selama berbulan-bulan. Mereka sudah menemukan bayi yang dibungkus kain batik yang persis seperti milik Sari. Mereka mungkin sudah berbisik, Lastri, membawanya pulang hanya akan mengkonfirmasi semua kecurigaan mereka. Itu seperti menuangkan minyak pada api. Lalu kita harus bagaimana? Membiarkan cucu kita dibesarkan oleh orang lain? Seolah-olah kita tidak peduli. Tangis Bu Lastri. Rasa keibuan dalam dirinya berperang dengan naluri untuk melindungi keluarga. Tidak peduli. Sutikno membentak. Akhirnya berdiri. Tubuhnya tampak lebih besar dan mengintimidasi dalam kemarahannya yang frustasi. Aku sangat peduli, Lastri. Itu sebabnya aku harus memikirkan ini dengan kepala dingin, bukan dengan hati. Kalau kita ambil Rian, yang terjadi adalah namaku, namamu, nama Sari, dan nama bayi itu sendiri akan menjadi bahan gunjingan sepanjang masa. Setiap kali orang memandangnya, yang mereka lihat adalah anak haram. Setiap kali orang memandang Sari, mereka akan melihat perempuan tak bermoral.
Dan setiap kali mereka memandangku, mereka akan melihat kepala desa yang gagal mendidik anaknya. Apakah kau ingin hidup seperti itu? Untuk kita? Untuk Sari? Untuk bayi itu sendiri? Sutikno berjalan mondar-mandir di kamar yang sempit. Tangannya terkepal. Kepemimpinan itu dibangun di atas kepercayaan, Lastri. Dan kepercayaan itu rapuh. Sekali pecah, sulit untuk diperbaiki. Aku tidak bisa memimpin desa ini jika warga memandangku dengan sebelah mata, mempertanyakan setiap keputusanku karena menganggap moral keluarganya saja bobrok. Sari, yang selama ini diam, mendongak. Wajahnya basah oleh air mata, tetapi matanya memancarkan sebuah penerimaan yang pahit. Ayah benar, ucapnya, suaranya lembut namun jelas. Aku sudah memikirkannya, dan itulah alasan aku meninggalkannya. Aku sudah melakukan kesalahan. Aku tidak boleh menghancurkan semuanya lebih jauh. Biarlah Rian tumbuh dengan baik, dengan keluarga yang bisa menerimanya tanpa beban aib. Biarlah dia tidak tahu bahwa ibunya adalah seorang pengecut yang membuangnya. Ucapan itu seperti menusuknya sendiri, dan ia menarik napas terseduh. Bu Lastri memandangi putrinya dengan rasa sakit yang tak terperi. Jadi, kita hanya akan diam, kita akan membiarkan dia dibesarkan orang lain. Sementara kita tahu dia adalah darah daging kita akan melihatnya tumbuh dari jauh, tanpa bisa memeluknya, tanpa bisa mendengar dia memanggil kita kakek atau nenek. Kita tidak punya pilihan lain, Bu, bisik Sari, meraih tangan ibunya. Ini karma bagiku. Karma karena kebodohanku, karena kelemahanku. Aku harus menanggung rasa sakit ini. Rasa sakit karena melihatnya dari jauh. Tahu dia ada tetapi tidak pernah benar-benar menjadi milikku. Itulah hukumanku. Sutikno berhenti berjalan. Ia memandangi putrinya, dan untuk pertama kalinya sejak pagi, ia melihat bukan seorang anak yang melakukan kesalahan, tetapi seorang perempuan yang telah membuat pilihan yang sangat sulit dan sekarang menerima konsekuensinya dengan keberanian yang menyedihkan. Kemarahannya mereda, digantikan oleh rasa sakit yang mendalam dan sebuah keputusasaan yang melankolis. Dia akan baik-baik saja, ujar Sutikno akhirnya. Suaranya hampa, seolah mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Keluarga Darmo adalah keluarga baik. Mereka belum punya anak. Mereka akan menyayanginya seperti anak sendiri. Dan kita akan mengawasinya dari jauh. Memastikan dia tidak kekurangan apa-apa. Diam-diam, ia menatap Sari. Ini memang konsekuensimu, Nak. Tapi ini juga konsekuensi kami sebagai orang tuamu. Kami akan menanggungnya bersamamu. Keputusan itu jatuh seperti vonis. Berat, pahit, dan terasa tidak adil bagi semua pihak, terutama bagi seorang bayi yang tidak bersalah. Namun, dalam pikiran mereka yang dipenuhi oleh rasa takut dan malu, itu adalah satu-satunya jalan. Kita harus bersikap normal. Sutikno menambahkan, suaranya sudah kembali seperti kepala desa yang tegas, meski hancur di dalam. Kita harus menyetujui pengadopsian oleh keluarga Darmo. Bahkan, kita harus memfasilitasinya. Kita harus menunjukkan bahwa kita mendukung keputusan warga. Itu yang diharapkan dari seorang pemimpin. Bu Lastri hanya bisa mengangguk. Air matanya mengalir tanpa suara. Sari memeluk lututnya, menunduk, menerima takdir yang ia pilih untuk dirinya dan untuk anaknya. Di luar, kehidupan desa berjalan seperti biasa. Anak-anak berlarian, para ibu menjemur pakaian, dan Pak Darmo serta Bu Yati mungkin sedang menyuapi Rian dengan penuh kasih sayang. Mereka tidak tahu bahwa di balik dinding rumah kepala desa, sebuah drama keluarga yang tragis baru saja mencapai kesepakatan yang akan membentuk masa depan mereka semua. Sebuah kesepakatan yang dibangun di atas fondasi rahasia dan penyesalan, dengan harga yang harus dibayar oleh seorang bayi yang bernama Rian. Sinari cahaya matahari pagi yang hangat, rumah sederhana milik Pak Darmo dan Bu Yati terasa begitu hidup dan bersemangat. Sebuah kontras yang menyolok dengan kesuraman yang menyelimuti rumah kepala desa. Suara Bu Yati bersenandung lembut mengiringi suara "oh" dan "ah" yang ia lontarkan setiap kali Rian, yang sekarang telah dibersihkan dan dibedong dengan rapi, menggerakkan tangan mungilnya atau membuat ekspresi lucu. Wajah Bu Yati bersinar dengan cahaya kebahagiaan yang lama ia idam-idamkan. Setelah bertahun-tahun menanti kehadiran seorang anak,
Seolah Tuhan akhirnya menjawab doa-doa mereka dengan cara yang paling tidak terduga. "Lihat, Darmo, lihat dia!" seru Buyati dengan suara bergetar bahagia, menatap suaminya yang duduk di sampingnya dengan tatapan takjub. Dia tersenyum. "Apakah dia mengenali suara kita?" Pak Darmo tersenyum. Matanya juga tidak lepas dari bayi yang kini ia anggap sebagai anugerah terbesar. "Dia hanya bayi, Yati. Tapi, ya, sepertinya dia nyaman dengan kita." Ia mengulurkan jarinya, dan Rian dengan refleks menggenggamnya dengan kuat. Lihat, genggamannya kuat sekali. Dia akan menjadi anak yang sehat dan pemberani. Pintu rumah mereka terbuka. Beberapa ibu-ibu tetangga datang dengan membawa bingkisan, bubur bayi, popok kain, dan beberapa setelan baju bayi yang masih baru. "Bu Yati, Pak Darmo, ini sedikit bantuan untuk si kecil," ujar Bu Mira, salah satu tetangga, dengan senyum lebar. "Alhamdulillah, akhirnya kalian punya momongan juga," tambah ibu yang lain. Bu Yati menerima bingkisan itu dengan air mata syukur. "Terima kasih, banyak-banyak terima kasih. Iya, ini rezeki yang tidak disangka-sangka." Suasana haru dan sukacita itu tiba-tiba sedikit berubah ketika Kepala Desa Sutikno dan istrinya muncul di depan pintu. Kedatangan mereka segera membuat suasana hening. Semua orang menghormati, tetapi juga penasaran dengan apa yang akan disampaikan pemimpin mereka. "Selamat pagi, warga," sapa Sutikno. Suaranya berusaha terdengar normal dan berwibawa, meski mata tajam mungkin bisa melihat bayangan kelelahan dan kesedihan di wajahnya. Bu Lastri berdiri di sampingnya, mencoba tersenyum, tetapi matanya langsung tertuju pada Rian yang sedang digendong Bu Yati. "Pagi, Pak Lurah, Bu Lastri," sambut Pak Darmo, bangkit dari duduknya. "Silakan masuk." Sutikno mengangguk. Ia melangkah masuk, dan pandangannya juga tidak bisa lepas dari bayi itu. Jantungnya berdebar kencang. Ini pertama kalinya ia melihat cucunya dari dekat. Dia begitu kecil, begitu sempurna. Dan ada sesuatu di garis alis dan hidungnya yang sangat mengingatkannya pada Sari saat masih bayi. "Bagaimana keadaannya?" tanya Sutikno, berusaha fokus pada urusan formal. "Alhamdulillah sangat baik, Pak," jawab Bu Yati dengan cepat, memeluk Rian lebih erat, seolah secara naluriah ingin melindunginya. "Dia bayi yang tenang dan kuat, tidak rewel." "Itu bagus," ucap Bu Lastri, suaranya sedikit bergetar. Ia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendekat. Boleh saya pegang sebentar?" Bu Yati tampak ragu sejenak. Sebuah kilasan kecemasan melintas di matanya. Ia menatap suaminya. Pak Darmo memberikan isyarat halus untuk mengizinkan. Dengan hati-hati, Bu Lastri mengambil Rian dari pelukan Bu Yati. Saat tubuh hangat dan ringan bayi itu berada di lengannya, sebuah gelombang emosi yang luar biasa menghantamnya. Ini adalah cucunya, darah dagingnya. Inilah yang seharusnya ia rayakan dengan sukacita, bukan diselimuti duka dan rahasia. Matanya berkaca-kaca. "Dia sangat lucu," bisik Bu Lastri. Suaranya hampir tak terdengar. Jarinya dengan lembut membelai pipi Rian yang montok. Rian memutar kepalanya, mencari sumber sentuhan, dan untuk sesaat, matanya yang hitam pekat seolah menatap langsung ke mata neneknya. Sutikno melihat adegan itu, dan tenggorokannya terasa sempit. Ia harus menguasai diri. "Saya datang kemari untuk membicarakan hal yang lebih formal," katanya, memutus momen yang menyakitkan sekaligus mengharukan itu. "Tentang masa depan bayi ini, Rian." Semua orang mendengarkan dengan seksama. Statusnya harus jelas. Dia tidak bisa selamanya hanya dititipkan. Untuk kebaikannya sendiri, dia perlu keluarga dan orang tua yang sah secara hukum. Pak Darmo dan Bu Yati saling memandang. Harapan dan kecemasan bersatu dalam pandangan mereka. Kami ingin mengajukan permohonan, Pak Lurah," ujar Pak Darmo dengan berani. "Istri saya dan saya, kami sangat menyayangi Rian. Sejak kami mengasuhnya, rasanya keluarga kami menjadi lengkap. Kami ingin mengadopsinya secara sah, menjadi orang tua yang sah baginya." Sutikno menghela napas dalam. Inilah yang ia tahu akan terjadi. Inilah yang secara logika harus ia dukung. Tetapi mendengar permintaan itu secara resmi terasa seperti pisau yang mengoyak-oyak hatinya.
Kami akan merawatnya dengan baik, Pak, Bu. Tambah Bu Yati dengan penuh keyakinan, matanya bersinar. Kami akan beri dia pendidikan yang terbaik, kasih sayang yang tulus. Dia akan menjadi anak yang membanggakan. Sutikno memandangi mereka. Ia melihat ketulusan di mata mereka. Ia tahu mereka adalah orang-orang baik. Dalam hati yang hancur, itu adalah satu-satunya penghiburan. Itu adalah keputusan yang sangat mulia, ujar Sutikno akhirnya, berusaha keras menahan gejolak dalam dadanya. Sebagai kepala desa, saya tentu akan mendukung dan memfasilitasi proses pengadopsiannya. Semua administrasi akan saya bantu. Untuk kebaikan Rian. Setiap kata yang keluar terasa pahit, tetapi diucapkan dengan mantap. Wajah Pak Darmo dan Bu Yati bersinar dengan sukacita dan kelegaan. Terima kasih, Pak Lurah. Terima kasih banyak. Ini adalah anugerah terbesar bagi kami. Seru Pak Darmo, hampir tidak percaya. Bu Lastri dengan berat hati mengembalikan Rian kepada Bu Yati. Rasanya seperti melepaskan bagian dari jiwanya sendiri. Rawarlah dia baik-baik, bisiknya pada Bu Yati, dan dalam bisikan itu terkandung seluruh doa, harapan, dan rasa sakit yang tak terucapkan. Tentu, Bu, kami pasti akan, jawab Bu Yati dengan senyum bahagia, sama sekali tidak menangkap makna mendalam di balik kata-kata Bu Lastri. Sutikno dan Bu Lastri akhirnya berpamitan. Saat mereka berjalan meninggalkan rumah yang dipenuhi sukacita itu, langkah mereka terasa berat. Dari balik jendela, mereka bisa melihat Bu Yati menciumi kening Rian, dan Pak Darmo membelai kepala bayi itu dengan bangga. Dia akan baik-baik saja, gumam Sutikno, sekali lagi, seperti mantra untuk menenangkan hatinya yang berdarah. Bu Lastri hanya bisa mengangguk, tidak sanggup berkata-kata. Air matanya akhirnya tumpah begitu mereka berada di luar pandangan warga. Mereka berjalan pulang, meninggalkan cucu mereka untuk resmi menjadi anak orang lain, sementara beban rahasia yang mereka pikul terasa semakin berat, mengubur sukacita menjadi kakek nenek di dalam lautan duka dan penyesalan. Bulan-bulan berlalu, dan Rian tumbuh menjadi bayi yang sehat dan menggemaskan. Pipinya tembam, matanya yang hitam berbinar-binar dengan kecerdasan yang membuat banyak warga terkagum-kagum. Setiap senyumannya, setiap ocehan polosnya, seolah menjadi penawar lelah bagi siapapun yang melihatnya. Di rumah Pak Darmo dan Bu Yati, tawa dan canda kini selalu menghiasi hari-hari mereka. Cinta mereka pada Rian tumbuh berlipat ganda, membentuk ikatan yang kuat layaknya orang tua kandung. Namun, di balik permukaan yang tenang, arus bawah yang gelap mulai mengalir. Bisikan-bisikan yang dulu hanya samar-samar, kini mulai mengkristal, menemukan bentuk dan keberanian. Ibu-ibu yang berkumpul di posyandu atau saat menjemur padi, mulai tidak bisa menahan rasa penasaran mereka. Lihatlah hidungnya, yang mancung itu, persis seperti garis keluarga Pak Lurah, ya? Bisik Bu Mira pada Bu Siti, saat mereka melihat Bu Yati menggendong Rian lewat. Iya, matanya juga, sorotannya itu, bijak. Mirip sekali dengan Pak Lurah waktu masih muda, sahut Bu Siti dengan suara rendah, sambil mengangguk-angguk. Dan waktu itu kain batiknya, kan motifnya langka. Saya pernah lihat Bu Lastri menjemur kain seperti itu. Jangan-jangan, Bu Mira tidak menyelesaikan kalimatnya, hanya mengangkat alis penuh arti. Bisikan-bisikan itu, seperti angin, sampai juga ke telinga Bu Yati. Awalnya ia mengabaikannya, menganggap itu hanya gosip warga yang tidak ada habisnya. Tapi semakin sering ia mendengarnya, semakin sering orang membanding-bandingkan, sebuah benih kecemasan mulai tertanam di hatinya. Suatu sore, ketika Bu Lastri secara tidak sengaja bertemu dengan Bu Yati di warung dan tanpa sadar memandangi Rian terlalu lama dengan air mata berlinang, kecemasan Bu Yati itu meledak. Dia melihat Rian dengan cara yang aneh. Darmo, keluh Bu Yati pada suaminya malam itu, setelah menidurkan Rian. Suaranya bergetar oleh campuran rasa takut dan marah. Seperti dia merampas sesuatu yang bukan miliknya. Dan semua orang terus membisiki, mengatakan Rian mirip dengan keluarga Pak Lurah. Pak Darmo menghela napas, mencoba bersikap tenang. Sudahlah, Yati, itu hanya omongan orang. Mereka tidak ada kerjaan lain. Rian adalah anak kita sekarang, secara hukum. Hukum? Hukum tidak akan berarti jika mereka punya kekuasaan. Sanggul Bu Yati, suaranya semakin tinggi.
Dia kepala desa. Jika suatu hari nanti dia dan istrinya berubah pikiran dan ingin mengambil Rian kembali, apa yang bisa kita lakukan? Kita hanya rakyat biasa. Jangan berprasangka buruk. Yat, Pak Lurah sendiri yang memfasilitasi adopsi ini. Dia yang mendukung. Atau jangan-jangan itu hanya sandiwara? Teriak Bu Yati, ketakutan yang irasional mulai menguasainya. Jangan-jangan ini hanya cara mereka untuk menitipkan Rian sementara, sampai keadaan aman, lalu mereka akan ambil paksa. Kita hanya dijadikan alat. Yati, hentikan, kata Pak Darmo dengan tegas. Kau dengar sendiri pengakuan Pak Lurah. Mereka tidak tahu siapa orang tuanya. Atau mereka berbohong, bentak Bu Yati, air matanya mulai meleleh. Aku tidak mau kehilangan dia, Darmo. Aku tidak bisa. Dia adalah segalanya bagiku sekarang. Ia memandangi Rian yang sedang tidur nyenyak di boksnya. Wajahnya dipenuhi rasa cinta dan kekhawatiran yang membara. Keesokan harinya, ketika Bu Lastri datang berkunjung dengan membawa bubur dan beberapa mainan baru untuk Rian, Bu Yati menyambutnya dengan dingin. Terima kasih, Bu Lastri. Tapi Rian sudah punya banyak mainan. Tidak perlu repot-repot, katanya, tidak mengundang Bu Lastri masuk. Bu Lastri terkejut dengan sambutan yang tidak seperti biasa ini. Oh, tidak apa-apa. Ini hanya hadiah kecil. Boleh saya lihat Rian sebentar? Dia sudah bisa tengkurapkan, kata ibu-ibu. Dia lagi tidur, Bu, jawab Bu Yati singkat, tubuhnya menghalangi pintu. Mungkin lain kali saja. Bu Lastri berdiri di sana, tercengang. Ia bisa merasakan penolakan yang jelas dari Bu Yati. Hatinya sakit. Ia hanya ingin melihat cucunya, ingin memastikan dia baik-baik. Saya mengerti. Baiklah, tolong rawat baik-baik ya, Bu Yati. Tentu, Bu. Seperti biasa. Dia anak saya, jawab Bu Yati, menekankan kata anak saya dengan sengaja. Bu Lastri pun pergi dengan hati berat. Ia memahami kekhawatiran Bu Yati, tetapi itu tidak mengurangi rasa sakitnya. Perlahan-lahan, jarak antara keluarga kepala desa dan keluarga Darmo mulai melebar. Bu Yati menjadi semakin protektif. Ia mulai menghindari pertemuan-pertemuan yang melibatkan Bu Lastri. Ia bahkan mulai menceritakan pada Rian, meski ia masih bayi, versi ceritanya sendiri. Kamu adalah anak Mama, sayang, bisiknya pada Rian saat menyusuinya. Mama yang menemukanmu. Mama yang menyayangimu. Orang lain, mereka mungkin punya maksud lain. Jangan percaya begitu mudah. Rian tentu tidak mengerti kata-katanya, tetapi ia merasakan kecemasan dan ketegangan dalam pelukan dan suara ibunya. Ikatan yang seharusnya dibangun dengan cinta dan kepercayaan, kini mulai diwarnai oleh rasa takut dan prasangka. Bayi yang seharusnya menjadi pemersatu, tanpa disadari justru menjadi sumber perselisihan diam-diam yang semakin dalam, mengubur kebenaran di bawah gunung rasa tidak aman dan kesalahpahaman. Sementara kehidupan di rumah Pak Darmo dipenuhi oleh tawariang Rian yang mulai belajar merangkak, rumah kepala desa Sutikno justru bagai diselimuti kabut kesedihan yang tak kunjung usai. Setiap sudut rumah yang dulu terasa hangat, kini terasa luas, sunyi, dan menyimpan gema dari kenangan-kenangan pahit. Sari, yang menjadi pusat dari badai diam-diam ini, adalah yang paling merasakan dampaknya. Karma yang ia terima tidak datang dalam bentuk hukuman fisik, tetapi dalam siksaan batin yang perlahan-lahan menggerogoti jiwanya. Dia tidak lagi menjadi Sari yang ceria dan percaya diri. Dia menjadi bayangan dari dirinya sendiri, menghabiskan hari-hari di kamarnya atau di beranda belakang, menatap kosong ke arah kebun. Setiap tawa anak-anak yang berlarian di luar pagar, setiap sorak-sorai bayi dari rumah tetangga, bagai pisau yang menikam hatinya. Itu mengingatkannya pada Rian, pada anaknya yang hanya bisa ia lihat dari jauh, yang tumbuh besar tanpa pernah merasakan pelukan sang ibu kandung. Suatu sore, Bu Lastri menemukannya duduk termenung di bawah pohon mangga, matanya merah dan bengkak. Sari, sayang, kamu harus makan. Tubuhmu akan semakin lemah, bujuk Bu Lastri, suaranya lembut penuh kekhawatiran. Ia meletakkan sepiring nasi dan lauk pauk di samping putrinya. Sari bahkan tidak menoleh. Aku tidak lapar, Bu, jawabnya datar, suaranya kosong tanpa emosi. Tapi, nak, lihatlah kamu.
Kamu semakin kurus. Apa kamu ingin ibu yang sakit-sakitan melihatmu seperti ini? Mungkin itu lebih baik, bisik Sari. Mungkin jika aku sakit, rasa sakit di dalam hati ini akan teralihkan. Bu Lastri duduk di sampingnya, hati hancur mendengar kata-kata putrinya. Jangan berkata seperti itu, sayang. Kita harus kuat. Ini sudah keputusan kita. Keputusan kita. Sari akhirnya menoleh. Matanya berapi-api oleh keputusasaan yang tertahan. Atau keputusan ayah? Keputusan untuk menyelamatkan nama baik? Lihatlah kita sekarang, Bu. Terkurung dalam rumah ini seperti penjahat. Aku tidak bisa keluar, karena takut melihat dia. Aku tidak bisa bertemu dengan teman-teman, karena takut mereka bertanya. Aku bahkan tidak bisa bernapas lega. Ini bukan hidup, Bu. Ini hukuman penjara. Sari, tolong. Tidak, Bu. Dengarkan aku, teriak Sari, air matanya meledak. Aku tahu ini salahku. Aku tahu aku bodoh. Tapi, apakah rasa sakit karena harus berpisah dengan anak kandungku, melihatnya dibesarkan oleh orang lain, dipanggil Mama oleh perempuan lain, apakah itu belum cukup hukumanku? Setiap hari adalah siksaan. Setiap detik. Di kesempatan lain, Sutikno mencoba mendekati putrinya. Ia membawakan buku-buku baru atau menceritakan hal-hal tentang desa, berusaha mengalihkan pikirannya. Desa sebelah rencananya akan membangun pasar tani. Itu akan bagus untuk ekonomi warga kita, ujarnya suatu malam saat makan malam yang berlangsung dalam hening. Sari hanya mendorong-dorong nasi di piringnya dengan garpu. Bagus, jawabnya singkat, tanpa antusiasme. Sari, ayah tahu ini sulit, ucap Sutikno, menyerah untuk berpura-pura. Tapi kita harus melaluinya. Kita harus bisa move on. Sari meletakkan garpunya dengan keras. Suaranya bergetar penuh sarkasme dan kepahitan. Move on? Move on dari apa? Yah? Dari anakku? Dari cucu ayah? Apakah ayah bisa move on? Setiap kali ayah pergi rapat atau bertemu warga, apakah ayah tidak mencari-cari wajahnya? Setiap kali ada yang memuji anak Pak Darmo yang lucu, apakah hati ayah tidak teriris? Sutikno terdiam. Ia tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Setiap kali ia melihat Rian, bahkan dari kejauhan, ada kebanggaan sekaligus rasa sakit yang luar biasa. Itu adalah pengingat akan kegagalannya sebagai ayah dan sebagai kakek. Itu tidak sama, Sari. Aku sebagai kepala desa harus lepaskan jabatan itu. Yah! Sari tiba-tiba berteriak, menggebrak meja sehingga gelas-gelas bergetar. Kita lari dari sini. Pindah ke kota di mana tidak ada yang mengenali kita. Di mana kita bisa mulai baru. Di mana aku mungkin bisa mendekatinya lagi tanpa rasa malu. Itu adalah jeritan hati yang paling dalam. Jeritan dari seorang perempuan yang terpojok dan ingin bebas. Sutikno memandangi putrinya. Wajahnya berkerut oleh rasa sakit. Dan tinggalkan segalanya? Pekerjaan yang telah ayah bangun puluhan tahun? Tanggung jawab pada warga? Itu bukan solusi, Sari. Itu pelarian. Dan pelarian tidak akan pernah menyelesaikan apapun. Percakapan itu berakhir dengan Sari lari kembali ke kamarnya, menangis histeris. Sutikno hanya bisa duduk terdiam, merasa sangat tidak berdaya. Ia telah kehilangan wibawa di depan putrinya sendiri. Rumah tangganya hancur. Dan karma itu tidak hanya diterima Sari, tetapi juga olehnya dan istrinya. Bu Lastri, yang menyaksikan semuanya, hanya bisa memunguti piring-piring dengan tangan gemetar. Dia benar, Tikno, bisiknya pada suaminya saat mereka berdua di dapur. Kita semua dihukum. Kita kehilangan cucu kita, dan kita juga kehilangan anak kita. Sari bukan Sari yang dulu lagi. Dia seperti mayat hidup. Sutikno mengangguk pelan. Matanya berkaca-kaca. Aku tahu, Lastri. Aku tahu. Tapi apa yang bisa kita perbuat sekarang? Kebohongan ini sudah seperti bola salju. Semakin kita dorong, semakin besar dan semakin menghancurkan. Mereka berdiri dalam kesunyian,
hanya diselingi oleh suara tangisan Sari yang masih samar-samar dari kamarnya. Itu adalah musik latar bagi kehidupan mereka yang sekarang, penuh penyesalan, kesepian, dan sebuah rahasia besar yang terus membesar, mengancam akan menghancurkan mereka semua dari dalam. Karma itu nyata, dan ia datang bukan dengan gemuruh, tetapi dengan keheningan yang menyiksa. Matahari terik memancari lapangan sepak bola darurat di pinggiran desa Sriwedari, di mana sekumpulan anak lelaki berusia belasan tahun sedang berebut bola dengan semangat membara. Di antara mereka, seorang pemuda dengan postur tegap dan lincah menonjol. Dialah Rian. Wajahnya, yang dulu tembam dan polos, kini telah memiliki garis-garis tegas yang menggambarkan keteguhan. Kulitnya kecoklatan oleh matahari, dan di matanya yang hitam berkilau terdapat kecerdasan dan keingintahuan akan dunia. Dengan gerakan gesit, ia merebut bola dari lawan, melewati dua pemain dengan skill sederhana namun efektif, dan melepaskan tendangan yang melesat tepat ke sudut gawang. Gol! Hebat, Rian! Seru teman-temannya, berhamburan memeluknya. Rian tertawa lepas, menyeka keringat di dahinya dengan lengan. Itu berkat umpanmu, Doni, sahutnya, selalu rendah hati. Dari kejauhan, di bawah naungan sebuah pohon beringin, Pak Darmo dan Bu Yati menyaksikan dengan penuh kebanggaan. Senyum mereka begitu lebar, hampir tidak bisa menyembunyikan rasa syukur yang mendalam. Dia anak yang hebat, Yati, gumam Pak Darmo, matanya berbinya. Tidak hanya jago main bola, tapi juga ranking 2 di kelasnya. Guru-gurunya selalu memujinya. Bu Yati mengangguk, matanya berkaca-kaca. Iya, dan lihatlah, semua orang menyukainya. Dia baik hati, suka menolong. Ingat waktu itu dia membantu Mbah Narti memikul kayu bakar? Aku sampai terharu. Rian memang tumbuh menjadi pemuda yang disukai banyak orang. Selain pintar dan atletis, ia juga memiliki empati yang besar. Ia tidak segan-segan membantu warga yang lebih tua, atau bermain dengan anak-anak yang lebih kecil. Setiap kali ia lewat, selalu ada sapaan hangat dan senyuman untuknya. Ia adalah kebanggaan tidak hanya bagi orang tuanya, Pak Darmo dan Bu Yati, tetapi juga bagi seluruh desa. Namun, di balik semua kepercayaan diri dan keceriaannya, ada satu bayangan yang selalu mengikuti Rian, misteri tentang asal-usulnya. Sejak kecil, Bu Yati, diliputi rasa takut yang irasional, telah menanamkan narasi tertentu padanya. Kamu adalah anak pilihan, sayang, bisik Bu Yati seringkali saat meninabobokan Rian kecil. Tuhan mengirimu khusus untuk Mama dan Papa. Orang yang melahirkanmu, dia tidak menginginkanmu. Dia meninggalkanmu di sungai, tempat yang berbahaya. Tapi jangan khawatir, Mama dan Papa akan selalu menyayangimu, melindungimu. Cerita itu, yang diulang-ulang selama bertahun-tahun, tertanam dalam di benak Rian. Itu menjelaskan mengapa ia tidak memiliki ibu kandung yang mengasuhnya, tetapi juga menanamkan rasa kecewa dan kebingungan yang samar. Terkadang, saat ia sendirian, ia memandang ke arah sungai berantas dan bertanya-tanya, siapa wanita yang melahirkanku? Apa alasannya membuangku? Apakah dia tidak mencintaiku sama sekali? Pertanyaan-pertanyaan itu biasanya ia pendam dalam-dalam. Ia tidak ingin menyakiti hati Pak Darmo dan Bu Yati, yang telah memberinya segalanya. Suatu sore, sepulang dari bermain bola, Rian melewati rumah kepala desa. Kebetulan, Sari sedang duduk di beranda, menyulam. Pandangan mereka bertemu. Seperti biasa, sejak ia kecil, Rian melihat sesuatu yang aneh di mata Tante Sari. Sebutannya untuk perempuan itu. Ada kesedihan yang sangat dalam, dan sesuatu yang lain, sesuatu yang mirip dengan kerinduan. Hari itu, Rian memberanikan diri untuk menyapa. Selamat sore, Tante Sari. Sapa Rian dengan sopan, berhenti di depan pagar. Sari terkejut. Jarum sulamnya hampir menusuk jarinya. Oh, selamat sore, Rian. Suaranya selalu bergetar sedikit setiap kali berbicara dengannya. Baru pulang main. Iya, Tante. Tante Sari lagi menyulam? Bagus sekali, puji Rian, mencoba menjalin percakapan. Ini belum jadi, jawab Sari, salah tingkah. Kau mau minum? Es teh? Atau sesuatu? Tawarnya, sebuah keputusan spontan yang penuh harap. Dari dalam rumah, Bu Lastri muncul.
Wajahnya juga cerah melihat Rian. Iya, Rian, masuk saja. Nenek punya kue lapis buatan sendiri. Rian tersenyum awkwardly. Terima kasih, Nenek, Tante. Tapi saya harus pulang. Mama sudah menyiapkan makan malam. Lain kali saja. Ia bisa merasakan kegiatan berlebihan dari keluarga kepala desa setiap kali ia berada di dekat mereka. Itu membuatnya sedikit tidak nyaman. Oh, baiklah. Lain kali, jawab Sari, mencoba menyembunyikan kekecewaannya. Hati-hati di jalan, Nak, tambah Bulastri. Matanya tidak berhenti memandangi Rian sampai ia berbalik dan pergi. Saat Rian sudah cukup jauh, Sari berbisik pada ibunya. Suaranya hampir tidak terdengar. Dia semakin dewasa, Bu. Semakin mirip. SSST. Bulastri meletakkan jarinya di bibir. Matanya melirik ke sekitar takut ada yang mendengar. Jangan, Sar. Itu tidak aman. Sementara itu, Rian berjalan pulang dengan pikiran yang sedikit kacau. Mengapa mereka selalu bersikap seperti itu? Seolah-olah aku istimewa? Atau mereka merasa bersalah? Tapi ia tidak bisa menempatkan perasaannya. Yang ia tahu, Pak Darmo dan Bu Yati adalah orang tuanya. Mereka yang telah membesarkannya, mencintainya. Dan tentang wanita yang membuangnya, itu adalah masa lalu yang kelam yang tidak ingin ia gali. Ia sampai di rumah, disambut oleh senyum hangat Bu Yati. Lagi ngobrol dengan Tante Saria. Sayang? Tanya Bu Yati, mencoba terdengar kasual, tetapi ada nada waspada di suaranya. Iya, Ma. Cuma sebentar, jawab Rian, melepas sepatunya. Dia bilang apa saja? Tanya Bu Yati lagi, tidak bisa menahan diri. Rian memandangi ibunya. Ia melihat kecemasan di mata Bu Yati. Sebuah kecemasan yang ia lihat sejak kecil setiap kali nama keluarga kepala desa disebut. Tidak ada, Ma. Cuma tawaran minum. Aku menolaknya. Aku bilang Mama sudah masak, jawab Rian dengan lembut, lalu memeluk Bu Yati. Aku lapar, Ma. Masaknya apa? Bu Yati langsung mencair. Pelukan Rian selalu menjadi penawar kegelisahannya. Ikan bakar kesukaanmu. Ayo, cepat mandi. Rian pun berlari ke kamar mandi, meninggalkan Bu Yati yang tersenyum lega. Namun, di lubuk hatinya, benih keingintahuan tentang identitasnya, tentang Tante Sari dan keluarganya, serta tentang wanita misterius yang membuangnya, mulai bertunas. Ia mungkin adalah anak yang beruntung dan dicintai, tetapi ia juga adalah seorang remaja yang mulai mempertanyakan jati dirinya. Sebuah pencarian yang tanpa disadarinya, akan membawanya pada kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik senyum dan sapaan hangat warga desanya. Percikan kebanggaan yang selalu dipancarkan Bu Yati terhadap Rian mulai tercampur dengan rasa takut yang semakin mengkristal. Setiap pujian yang dilontarkan warga tentang betapa miripnya Rian dengan keluarga Sutikno, setiap pandangan panjang yang diberikan Bulastri atau Sari kepada Rian, setiap kali Rian bercerita tentang pertemuannya yang singkat dengan kakek lurah atau Tante Sari, semua itu seperti setetes air yang terus-menerus menetes pada batu kecemasannya, perlahan tapi pasti mengikis ketenangannya. Suatu malam, setelah Rian tertidur, Bu Yati duduk di ranjangnya, tidak bisa memejamkan mata. Pak Darmo yang melihatnya gelisah, mendekat dan menempatkan tangan di pundaknya. Ada apa, Yati? Kamu sudah beberapa hari ini terlihat sangat tegang. Bu Yati menatap suaminya. Matanya penuh dengan ketakutan yang nyata. Aku tidak bisa, Darmo. Aku tidak bisa terus seperti ini. Setiap hari rasanya seperti ditodong pisau. Aku takut kehilangan dia. Kehilangan Rian? Jangan konyol. Dia anak kita. Secara hukum, secara hati, tidak ada yang bisa mengambilnya, kata Pak Darmo, mencoba meyakinkan. Kau pikir hukum bisa melawan kekuasaan? Sanggul Bu Yati, suaranya berbisik tajam. Sutikno adalah kepala desa. Jika suatu hari nanti dia memutuskan untuk mengakui Rian sebagai cucunya, dengan segala kekuasaan dan pengaruhnya, apa yang bisa kita lakukan? Kita hanya rakyat kecil. Mereka bisa dengan mudah merampasnya dari kita. Yati, itu hanya prasangkamu. Pak Lurah tidak akan melakukan itu. Dia orang baik. Orang baik?
Orang baik yang menyembunyikan kebenaran, yang membiarkan cucunya sendiri dibesarkan orang lain tanpa mengakuinya. Bentak Bu Yati, tidak lagi bisa menahan emosinya. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi, Darmo. Aku tidak akan membiarkan mereka mendekati Rian lagi. Keesokan harinya, Bu Yati mulai menjalankan misinya. Saat Rian pulang sekolah dan bercerita bahwa guru di sekolah, Ibu Ani, bertanya tentang proyek sejarah keluarga, Bu Yati langsung menanggapi dengan cepat. Keluarga kita ya keluarga kita, sayang, katanya. Suaranya terdengar dipaksakan ringan. Papa, Mama, dan kamu. Itu saja yang perlu kamu tahu. Kita keluarga yang sederhana dan bahagia. Tidak perlu membahas-bahas masa lalu yang tidak penting. Ada kekakuan dalam nada suaranya yang membuat Rian sedikit terkejut. Tapi Bu Guru bilang kita harus tahu asal-usul kita. Protes Rian lemah. Asal-usulmu adalah di sini, bersama kami. Potong Bu Yati, kali ini lebih keras. Kamu adalah anak kami. Titik. Jangan pernah meragukan itu. Rian mengangguk, bingung dengan reaksi berlebihan ibunya. Ia tidak menanyakan lagi, tetapi larangan itu justru membuatnya semakin penasaran. Beberapa hari kemudian, ketika Rian menyebutkan bahwa ia ditawari untuk membantu kakek lurah membereskan arsip di balai desa untuk memenuhi tugas pengabdian masyarakat, Bu Yati langsung meledak. "Ida, kamu tidak boleh," teriaknya, membuat Rian dan Pak Darmo yang sedang duduk makan kaget. "Tapi, itu tugas sekolah. Dan aku bisa belajar banyak dari kakek lurah," jawab Rian, bingung. "Aku tidak peduli. Tolak tawaran itu. Katakan kamu sudah ada janji lain. Katakan apa saja," perintah Bu Yati, wajahnya memerah. "Yati, ini keterlaluan," campur Pak Darmo dengan suara tegas. "Rian perlu berinteraksi dengan masyarakat. Itu bagus untuknya." "Tidak, kau tidak mengerti, Darmo," tangis Bu Yati sekarang, histeris. "Mereka akan mencurinya. Mereka akan membujuknya, mengatakan hal-hal manis, dan perlahan-lahan merenggutnya dari kita. Aku tidak akan membiarkannya. Aku lebih baik mati daripada kehilangan Rian." Rian terdiam, perutnya mual. Pertengkaran orang tuanya tentang hal ini membuatnya sangat tidak nyaman. Ia melihat ketakutan murni di mata ibunya, sebuah ketakutan yang tidak bisa ia pahami. Malam itu, Bu Yati masuk ke kamar Rian. Rian pura-pura tidur. Bu Yati duduk di tepi ranjangnya, dan dengan suara bergetar penuh emosi, ia mulai bercerita, versi ceritanya. "Dengarkan baik-baik, sayang," bisiknya, sambil membelai rambut Rian. "Wanita yang melahirkanmu, dia bukan orang baik. Dia jahat dan tidak bertanggung jawab. Dia membuangmu seperti sampah di tempat yang berbahaya. Dia tidak mencintaimu. Tidak seperti Mama. Mama yang menemukanmu. Mama yang berjuang untukmu. Mama yang sangat mencintaimu lebih dari apapun di dunia ini." Keluarga kepala desa itu, mereka mungkin terlihat baik, tetapi mereka punya maksud tersembunyi. Mereka mungkin terkait dengan wanita jahat itu. Jadi, jangan pernah dekat-dekat dengan mereka. Percayalah hanya pada Mama. Mama yang akan selalu melindungimu dari orang-orang yang ingin menyakitimu. Kata-kata itu diucapkan dengan begitu intens dan penuh cinta yang posesif, sehingga mereka membekas dalam di hati Rian. Itu bukan lagi sekadar peringatan, tetapi sebuah racun halus yang mulai menetes ke dalam pikirannya. Rian merasa dikhianati oleh wanita yang tidak ia kenal, tetapi juga merasa bingung. Kakek lurah dan Tante Sari selalu bersikap baik. Apakah itu semua hanya topeng? Keesokan harinya, Rian menolak tawaran Pak Lurah dengan alasan yang dicari-cari. Ia melihat kekecewaan dan sedih di mata Pak Lurah, dan itu membuatnya merasa bersalah. Tapi, ia lebih takut menyakiti hati ibunya. Perlahan-lahan, ia mulai menjauhi keluarga kepala desa. Jika ia melihat Bu Lastri atau Sari di pasar, ia akan membalikan badan atau pura-pura tidak melihat. Jika mereka menyapa, jawabannya akan singkat dan dingin. Sari, yang merasakan perubahan drastis ini, hancur hatinya. Suatu kali, ia memberanikan diri menghampiri Rian yang sedang duduk sendirian di balai desa. "Rian, apa kamu baik-baik? Kamu terlihat murung."
Tanyanya dengan lembut. Rian menatapnya, dan untuk pertama kalinya, ada jarak dan kewaspadaan dalam pandangannya. Pengaruh dari bisikan Bu Yati. Aku baik-baik, Tante. Terima kasih, jawabnya singkat, lalu berdiri dan pergi tanpa menunggu balasan. Sari terdiam di tempatnya. Perasaan ditolak oleh anak kandungnya sendiri adalah siksaan yang jauh lebih kejam daripada yang pernah ia bayangkan. Air matanya menetes, dan ia tahu, sesuatu telah berubah. Sebuah tembok besar telah dibangun antara mereka, dan tembok itu dibangun oleh ketakutan dan kebohongan yang terus dipelihara. Konflik kepemilikan atas Rian telah memasuki babak baru yang lebih berbahaya, di mana cinta yang tulus dan cinta yang posesif bertarung, dan korban yang paling mungkin terluka adalah Rian sendiri, yang terjebak di tengah-tengah tanpa memahami mengapa. Bagi Sari, penolakan dingin dari Rian adalah pukulan terberat yang menghancurkan sisa-sisa harapannya yang sudah rapuh. Itu bukan sekadar rasa sakit. Itu adalah pengakuan brutal bahwa karma yang ia terima telah berevolusi menjadi bentuk yang lebih kejam. Ia tidak hanya kehilangan anaknya, tetapi sekarang juga dibenci olehnya, tanpa alasan yang ia pahami. Setiap kali Rian memalingkan wajahnya, setiap kali ia menghindari kontak mata, setiap kali ia menjawab sapaan dengan monosilabel yang dingin, adalah seperti belati yang memuntir-muntir di jantung Sari. Kehidupan sehari-harinya berubah menjadi ritual penyiksaan diri. Ia sering menyendiri di kamarnya, memeluk erat bantal tua yang masih menyimpan aroma bayinya dulu, aroma yang hanya ada dalam imajinasinya. Ia membayangkan bagaimana kehidupan yang seharusnya. Ia yang mengajari Rian berjalan, ia yang membacakan dongeng sebelum tidur, ia yang mendengar Rian memanggilnya, Ibu, untuk pertama kalinya. Kenangan-kenangan indah yang tidak pernah terjadi itu justru menjadi siksaan yang paling menyiksa. Suatu malam, Bu Lastri menemukannya terisak-isak di lantai, tubuhnya menggigil. Sari, sayang, ini harus berhenti, desis Bu Lastri, berusaha mengangkat putrinya yang lemas. Kau akan sakit. Kau tidak makan, tidak tidur. Ini menghancurkanmu. Biarkan aku, Bu, tangis Sari. Suaranya parau dan putus asa. Apa gunanya? Dia membenciku. Anakku sendiri membenciku. Dan aku bahkan tidak tahu kenapa. Apa yang telah kulakukan padanya selain membiarkannya pergi. Kata-kata, membiarkannya pergi, diucapkan dengan rasa malu dan bersalah yang masih membara. Mungkin dia hanya sedang melalui fase remajanya. Nah, remaja memang seringkali murung dan tidak mau diganggu. Coba Bu Lastri menghibur, meski ia sendiri tahu alasan sebenarnya mungkin lebih dalam. Bukan itu, Bu, bantah Sari, mendadak duduk. Matanya merah dan bengkak, tetapi memancarkan intensitas yang menakutkan. Dia melihatku dengan ketakutan, dengan kecurigaan. Seolah-olah aku adalah monster. Apa yang telah mereka katakan padanya? Keluarga Darmo, pasti mereka telah meracuni pikirannya terhadapku, terhadap kita. Sutikno, yang mendengar keributan, muncul di pintu kamar. Wajahnya tampak 10 tahun lebih tua, dibebani oleh kepemimpinan desa dan kehancuran keluarganya sendiri. Kita tidak bisa menyalahkan mereka, Sari, ujarnya dengan suara berat. Mereka hanya mencoba melindungi apa yang mereka anggap sebagai milik mereka. Seperti kita dulu. Seperti yang masih kita lakukan. Ada penyesalan yang dalam dalam nada suaranya. Tapi itu bukan hanya milik mereka. Yah, itu anakku. Dia adalah darah dagingku, jerit Sari, menghadapi ayahnya. Dan sekarang dia tumbuh dengan membenci ibu kandungnya sendiri. Itu adalah hukumanku. Yah, hukuman karena telah meninggalkannya. Dan itu lebih menyakitkan daripada apapun yang bisa kubayangkan. Ia menarik napas dalam-dalam, tubuhnya terguncang oleh isakannya. Aku ingin memberitahunya. Yah, aku ingin berlari ke rumah itu, memeluknya erat-erat, dan memberitahu semua kebenaran. Meminta maaf padanya. Memohon ampunannya. Jangan. Sutikno membentak. Suaranya menggelegar penuh ketakutan. Kau tahu apa konsekuensinya jika kau lakukan itu? Itu bukan hanya akan menghancurkan kita, tetapi juga akan menghancurkan Rian. Bayangkan jika dia tahu bahwa orang tua yang telah membesarkannya dengan penuh cinta selama ini telah mencurinya dari keluarga kandungnya, bahwa seluruh desa telah membohonginya selama hidupnya.
Itu akan menghancurkan jiwanya. Argumentasi Sutikno membungkam Sari. Itu adalah kebenaran yang pahit. Kebohongan mereka telah menjadi begitu besar dan rumit, sehingga mengungkapkannya sekarang justru akan seperti meledakkan bom yang akan melukai semua orang, terutama Rian. Jadi apa yang harus kita lakukan, Yah? Bisik Sari, menyerah. Kita hanya bisa duduk diam, menyaksikannya dari jauh. Sementara dia belajar untuk membenci kita, sementara kita menua dalam penyesalan dan kesepian ini. Tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang menyedihkan yang memenuhi ruangan. Mereka terjebak dalam sangkar yang mereka buat sendiri, terbuat dari rasa malu, takut, dan sekarang, penyesalan yang tak terobati. Karma itu tidak lagi abstrak. Ia memiliki wajah. Wajah Rian yang berubah dari cerah menjadi dingin setiap kali melihat mereka. Ia memiliki suara. Suara Rian yang menolak ajakan mereka dengan halus tetapi tegas. Ia memiliki bentuk. Jarak yang semakin jauh yang memisahkan mereka dari anak dan cucu mereka. Sari pun menarik diri sepenuhnya. Ia jarang terlihat di depan umum. Jikapun keluar, matanya selalu tertunduk, bahunya membungkuk, seolah ingin menghilang. Ia menjadi hantu bagi keluarganya sendiri dan bagi desanya, hidup dalam penjara kenangan dan penyesalan. Sementara di luar, Rian terus tumbuh menjadi pemuda yang membanggakan, tetapi semakin jauh dari jangkauan pelukan ibu kandungnya yang sangat merindukannya. Karma telah berbuah sempurna. Ia memiliki segalanya untuk menjadi seorang ibu, tetapi tidak pernah bisa merasakan kebahagiaan itu. Langit di atas desa Sriwedari, yang biasanya cerah dengan biru yang jernih, berubah menjadi kelabu tembaga yang berat dan mengancam. Awan-awan hitam yang pekat dan berarak cepat seperti tentara yang bersiap menyerbu, menutupi matahari hingga suasana siang hari terasa seperti senja yang suram. Udara yang biasanya segar dengan aroma tanah dan tumbuhan, kini terasa lembab, pengap, dan berhembus dalam tiupan yang semakin kencang, mendesis melalui celah-celah daun dan menerbangkan debu serta dedaunan kering. Ada desas-desus ketakutan yang bergema di seluruh desa, lebih menakutkan daripada bisik-bisik tentang masa lalu Rian. Ini adalah bisik-bisik tentang amukan alam. Di balai desa, Sutikno berdiri di depan peta desa yang sudah usang, wajahnya diliputi kekhawatiran yang dalam. Di sekelilingnya, para sesepuh dan perangkat desa berkumpul, suasana mereka tegang. Data dari Posko Bencana Kabupaten memprediksi hujan lebat akan berlangsung 3 hari berturut-turut. Pak Lurah, lapor Pak Joko, Kepala Keamanan Desa, jari menunjuk ke arah peta di sekitar area Sungai Brantas. Permukaan air sungai sudah mencapai titik waspada. Jika hujan datang seperti yang diprediksi, kita harus bersiap untuk yang terburuk. Sutikno menghela napas berat. Tangannya menekan pelipisnya. Evakuasi warga di bantaran sungai, terutama di RT 3 dan 5, harus segera dimulai. Pak Joko, koordinasi dengan pemuda Karang Taruna untuk membantu. Pastikan semua orang, terutama orang tua dan anak-anak, dipindahkan ke balai desa atau rumah saudara mereka yang lebih aman. Siap, Pak Lurah. Dan persediaan, makanan, air bersih, selimut, obat-obatan. Bu Lastri, tolong koordinasi dengan ibu-ibu PKK untuk mengumpulkan dan mendistribusikannya. Bu Lastri, yang berdiri di samping suaminya, mengangguk dengan wajah tegang. Sudah saya siapkan, Tikno. Dapur umum akan segera beroperasi. Keputusan-keputusan itu dikeluarkan dengan tegas, namun di balik ketegasan Sutikno, ada kegelisahan lain yang menggerogotinya. Gubuk tua di tepi sungai, tempat di mana segalanya bermula. Tempat di mana Sari melahirkan dalam kesendirian dan keputusasaan. Tempat itu rapuh, dan jika sungai meluap, itu akan tersapu tanpa ampun. Itu adalah simbol dari rahasia terbesar mereka, dan kehancurannya terasa seperti pertanda. Sementara itu, di rumah Pak Darmo, keluarga mereka juga bersiap. Rian, tolong bantu Papa ikat atap teras dan angkat barang-barang ke loteng. Perintah Pak Darmo, suaranya terdengar cemas. Iya, Pak. Rian segera bergerak. Tubuhnya yang kekar sekarang berguna. Namun, di tengah kesibukannya, pikirannya melayang. Pak, bagaimana dengan rumah Mbah Narti? Rumahnya dekat sungai dan dia tinggal sendirian. Kau benar. Setelah ini selesai, kita ke sana untuk membantunya mengungsi. Bu Yati, yang sedang mengemasi dokumen penting dan beberapa bingkai foto, termasuk foto Rian kecil di hari pertamanya di rumah mereka,
mendengar percakapan itu. Ia memandang Rian dengan campuran bangga dan cemas. Hati-hati, ya, kalian berdua. Jangan lama-lama. Lihat langit, semakin gelap. Tidak lama kemudian, hujan pun turun. Bukan rintik-rintik halus, tetapi titik-titik besar dan deras yang menghujam bumi seperti peluru, disertai angin yang menderu dan mengguncang kaca jendela. Dalam hitungan jam, jalanan desa berubah menjadi kubangan lumpur, dan sungai berantas yang biasanya tenang, mulai berubah menjadi monster yang bergolak. Airnya berwarna coklat keruh dan bergulung-gulung dengan garang. Rian dan Pak Darmo, dengan jas hujan yang basah kuyup, berhasil membantu Mbah Narti dan beberapa warga lain untuk mengungsi. Saat mereka kembali, mereka melewati area dekat gubuk tua itu. Rian melirik arah gubuk yang sudah reot itu, terpencil dan terlihat sangat rentan di tengah amukan alam. Gubuk itu tidak akan bertahan, gumam Rian, hampir tidak terdengar oleh ayahnya. Pak Darmo mengikuti pandangan Rian. Sudah lama tidak dihuni. Sayang, itu adalah saksi sejarah desa kita. Ada sesuatu dalam nada suaranya, sebuah pengetahuan tersembunyi yang tidak ia ungkapkan. Malam itu, bencana yang ditakuti terjadi. Sungai Berantas tidak bisa lagi menahan beban air yang begitu besar. Air bah mulai meluap, menerobos tanggul-tanggul darurat yang dibangun warga, dan menyapu segala sesuatu di jalurnya dengan kekuatan yang menghancurkan. Suara gemuruh air dan jeritan ketakutan memecah kesunyian malam. Dari rumah mereka yang lebih aman di dataran tinggi, keluarga Darmo dan keluarga Sutikno, yang juga telah mengungsi, menyaksikan dengan ngeri melalui jendela. Kilatan petir menyinari wajah-wajah pucat mereka. Dan dalam satu kilatan itu, mereka semua melihatnya. Gubuk tua di tepi sungai, tempat di mana rahasia besar mereka disimpan, roboh dan tersapu oleh air bah yang ganas, kayu-kayunya hanyut seperti korek api. Bagi Sutikno, Bulastri, dan Sari, yang diam-diam mengintip dari balik tirai, itu adalah pemandangan yang menghancurkan. Itu adalah penghapusan fisik dari masa lalu mereka, tetapi terasa seperti sebuah pembukaan. Seolah-olah alam sendiri turun tangan untuk memaksa kebenaran yang lama terpendam untuk muncul ke permukaan. Bagi Rian, yang berdiri tegak memandangi kehancuran, ada perasaan aneh yang menyergapnya. Ia memandangi gubuk yang hancur itu, dan untuk beberapa alasan yang tidak bisa ia jelaskan, dadanya terasa sesak. Seolah-olah ada ikatan yang tidak ia ketahui telah terputus, atau justru, sebuah pintu yang terbuka menuju sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik kabut rahasia dan sungai yang kini mengamuk. Bencana alam ini bukan hanya mengancam nyawa dan harta benda, tetapi juga mengancam untuk mengungkap kebenaran yang dapat mengubah hidup mereka selamanya. Keesokan harinya, setelah badai reda, desa Sriwedari tampak seperti medan perang. Lumpur coklat tebal menyelimuti segala sesuatu, merusak tanaman, dan meninggalkan jejak kehancuran di mana-mana. Pohon-pohon tumbang berserakan, atap-atap rumah ada yang terbang, dan bau anyir air banjir memenuhi udara. Namun, yang paling menyedihkan adalah rumah-rumah warga di bantaran sungai, termasuk rumah Pak Darmo dan Bu Yati, yang terkena dampak paling parah. Dindingnya retak, lantainya dipenuhi lumpur setinggi lutut, dan perabotan hanyut atau rusak berat. Semua warga bahu-membahu membersihkan reruntuhan. Suasana gotong royong yang terkenal di desa itu terlihat jelas, namun kali ini diwarnai oleh kepedihan dan kelelahan. Rian, dengan semangatnya yang tak kenal lelah, menjadi salah satu yang paling aktif. Tubuhnya yang kuat sangat dibutuhkan untuk memindahkan puing-puing dan membersihkan lumpur. Saat membantu membersihkan rumah orang tuanya, Rian fokus mengangkat lemari pakaian yang roboh di kamar tidur. Di balik lemari itu, tersembunyi sebuah kotak kayu tua yang biasa Bu Yati simpan untuk menyimpan dokumen-dokumen berharga. Kotak itu pecah akibat tertimpa, dan isinya berserakan, tercampur dengan lumpur dan air. Dokumen-dokumen penting, seru Bu Yati yang melihatnya, wajahnya panik. Cepat, Rian, tolong kumpulkan. Itu ada surat tanah dan... Rian segera berjongkok, dengan hati-hati mengumpulkan kertas-kertas yang basah dan hampir hancur. Tangannya yang cekatan memisahkan satu persatu, berusaha menyelamatkan apa yang bisa diselamatkan. Dan kemudian, matanya tertuju pada selembar kertas yang berbeda. Itu bukan surat tanah, bukan pula struk belanja. Kertas itu lebih tebal, dan yang membuatnya terkesiap adalah cap dan kop surat yang familiar, dari kantor desa Sriwedari. Dengan penasaran,
Ia membersihkan lumpur yang menempel. Matanya menyusuri tulisan di atasnya, dan perlahan-lahan, setiap kata yang ia baca seolah membekukan darah di nadinya. Surat pernyataan pengangkatan anak, yang bertanda tangan di bawah ini. Nama, Darmo. Pekerjaan, petani. Dan nama, Yati. Pekerjaan, ibu rumah tangga. Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya telah mengangkat seorang anak laki-laki bernama Rian, yang ditemukan oleh warga di tepi Sungai Brantas pada tanggal 17 Juli 2005. Dan dengan ini kami bersedia untuk merawat, membesarkan, dan mendidik anak tersebut sebagai anak kami sendiri dengan penuh tanggung jawab. Rian membeku. Tangannya gemetar memegang surat itu. Ditemukan, kata itu menggelegar di kepalanya. Selama ini, Bu Yati selalu bercerita bahwa mereka menemukannya, tetapi selalu dengan narasi bahwa mereka disatukan oleh takdir, bukan bahwa ia benar-benar seorang bayi yang ditinggalkan. Tapi itu bukan satu-satunya yang membuatnya terpana. Di bagian bawah surat, terdapat tanda tangan dan cap jempol yang ia kenal. Tanda tangan tegas Kepala Desa Sutikno, dan di sampingnya, tanda tangan kedua saksi, salah satunya adalah Mbah Narti. Dan yang terakhir, membuat napasnya tersangkut, adalah sebuah catatan kecil yang diselipkan dan masih melekat karena lumpur. Sehelai kain kecil, sobekan dari sebuah kain batik motif parang coklat, dengan bordiran huruf S di sudutnya. Bu Yati pernah bercerita bahwa itu adalah kain yang membungkusnya saat ditemukan. Dunia di sekitar Rian seolah berhenti berputar. Semua suara ribuan warga membersihkan reruntuhan, lengkingan anak-anak, teriakan instruksi, semuanya meredam menjadi dengung kosong. Yang ada hanyalah surat di tangannya itu. Surat yang membongkar semua kebohongan yang pernah diceritakan padanya. Tidak, ini tidak mungkin. Ia bergumam, suaranya parau. Bu Yati, yang melihat ekspresi Rian dan kertas yang dipegangnya, langsung pucat pasi. Rian itu, berikan pada mama. Ujarnya, panik, dan berusaha meraih surat itu. Rian mundur, menjauhkan surat dari jangkauan ibunya. Matanya yang biasanya penuh kehangatan kini dipenuhi kebingungan dan rasa sakit yang mendalam. Apa ini, Ma? Tanyanya, suaranya bergetar. Apa arti semua ini? Ditemukan? Dan tanda tangan Pak Lurah? Dan kain ini? Kau bilang wanita itu membenciku, tapi dia menyimpankan kain ini? Ini seperti kenang-kenangan. Bukan seperti itu, sayang. Itu hanya... Bu Yati terbata-bata, mencari kata-kata, tetapi ketakutannya membuatnya tidak bisa berpikir jernih. Kerlipan ketakutan dan rasa bersalah di mata Bu Yati justru semakin meyakinkan Rian bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Ia melihat sekeliling. Beberapa warga mulai memperhatikan keributan mereka. Dan kemudian, pandangannya tertuju pada Mbah Narti, yang kebetulan lewat dengan tongkatnya, melihat pemandangan itu dengan mata yang penuh dengan kesedihan dan pengertian. Tanpa pikir panjang, Rian bergegas menghampiri Mbah Narti, masih memegang erat surat itu. Mbah Narti, kau tanda tangan di sini. Kau tahu siapa orang tuaku yang sebenarnya? Kau tahu siapa yang meninggalkanku? Tanyanya, suaranya hampir berteriak oleh kepanikan dan kebingungan. Mbah Narti memandang Rian, lalu ke Bu Yati yang tampak hampir kolapse, lalu ke arah rumah kepala desa di kejauhan. Di wajahnya yang berkerut tampak pergulatan yang hebat. Ia telah menyimpan rahasia ini selama bertahun-tahun, dan sekarang, di tengah kehancuran ini, kebenaran itu terungkap dengan cara yang paling brutal. Dia menarik napas dalam-dalam. Nak Rian, katanya, suaranya tua namun jelas. Kebenaran, kadang memang tersembunyi di tempat yang paling berantakan. Ia memandang surat di tangan Rian, lalu menatapnya langsung. Kau memang bukan anak kandung Darmo dan Yati. Tapi, orang yang melahirkanmu, dia tidak membencimu. Nak, dia sangat mencintaimu. Dia hanya sangat ketakutan. Setiap kata dari Mbah Narti seperti pukulan palu godam bagi Rian. Kebenaran yang ia dambakan sekaligus takutkan akhirnya terungkap, bukan dalam kondisi yang terkendali, tetapi di tengah lumpur dan kehancuran, di depan semua orang. Rahasia besar yang telah membelenggu desa Sriwedari selama bertahun-tahun akhirnya terbongkar, dan Rian berdiri di pusat badainya,
dengan selembar kertas basah yang berisi jawaban, dan sekaligus pertanyaan yang lebih besar, di tangannya. Suara gemuruh pembersihan reruntuhan seakan-akan mereda, digantikan oleh kesunyian yang tegang dan tidak nyaman yang menyelimuti area sekitar rumah Pak Darmo. Semua mata tertuju pada Rian, yang berdiri pucat dan gemetar memegang surat yang basah, dan pada Mbah Narti yang tampak tua dan lelah namun penuh wibawa. Bu Yati terlihat seperti akan pingsan, disangga oleh Pak Darmo yang wajahnya juga diliputi kecemasan dan rasa bersalah. Bisikan-bisikan mulai bermunculan dari warga yang menyaksikan, tetapi mereka terlalu terpana untuk bersuara keras. Rian menatap Mbah Narti. Matanya berkaca-kaca namun penuh dengan tekad untuk mengetahui kebenaran. "Mbah, tolong. Siapa ibu kandung saya? Kenapa dia meninggalkan saya? Dan kenapa semua orang sepertinya tahu kecuali saya?" Suaranya pecah, penuh dengan luka yang dalam. Mbah Narti menghela napas panjang, memandangi Rian dengan penuh kasihan. Ia lalu melirik ke arah Bu Yati dan Pak Darmo. "Yati, Darmo, sudah cukup. Kebohongan ini sudah terlalu lama. Lihatlah dia," katanya, menunjuk Rian. "Dia bukan anak kecil lagi. Dia berhak tahu." Bu Yati menangis tersedu-sedu. "Tapi Mbah, kami hanya mencintainya. Kami takut kehilangan dia." "Dan dengan berbohong, justru kau sedang mengusirnya pergi," jawab Mbah Narti dengan lembut namun tegas. Dia kemudian memandang ke kerumunan warga, dan suaranya menjadi lebih lantang, ditujukan kepada semua orang yang hadir. "Dan untuk kalian semua yang telah berbisik dan menduga-duga selama bertahun-tahun, mungkin inilah saatnya untuk mengakhiri semua spekulasi." Dia menoleh kembali kepada Rian. "Nak, orang yang melahirkanmu, dia bukan orang jahat. Dia adalah seorang perempuan muda yang sangat ketakutan, terjebak dalam situasi yang tidak mungkin. Dia melahirkanmu sendiri, di tempat yang sunyi, dengan rasa sakit dan kesepian yang luar biasa. Dia meninggalkanmu bukan karena tidak mencintaimu, tetapi karena terlalu mencintaimu. Dia ingin kau memiliki kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang tidak terbebani oleh aib dan rasa malunya." Rian mendengarkan, napasnya tersengal-sengal. "Tapi, siapa dia, Mbah? Di mana dia sekarang?" Mbah Narti mengangkat tangannya, menunjuk arah rumah kepala desa yang berdiri agak jauh, namun masih terlihat dari tempat mereka berdiri. "Dia tidak pernah pergi kemana-mana. Nak, dia selalu ada di sini, menyaksikanmu tumbuh dari jauh, dengan hati yang hancur setiap hari karena tidak bisa memelukmu, mendengar kau memanggilnya, Ibu." Sebuah keheningan yang mematikan menyergap semua orang. Implikasi dari kata-kata Mbah Narti begitu dahsyat, begitu tidak terduga, sehingga butuh waktu beberapa detik bagi semua orang, termasuk Rian, untuk mencernanya. Rian memandang ke arah rumah kepala desa, lalu kembali ke Mbah Narti, matanya penuh dengan ketidakpercayaan. "Tidak, itu tidak mungkin. Maksud Mbah, Tante Sari adalah ibu kandung saya?" ucapnya. Suaranya bergetar tak terkendali. Sebelum Mbah Narti bisa menjawab, sebuah suara yang bergetar penuh emosi memecah kesunyian. "Ya, saya adalah ibumu." Semua kepala menoleh ke arah sumber suara. Sari berdiri di sana, beberapa meter dari mereka, tubuhnya menggigil seperti daun yang tertiup angin. Air matanya mengalir deras, dan wajahnya yang biasanya pucat kini memerah oleh gejolak emosi yang tidak terbendung lagi. Ia tidak bisa lagi berdiam diri. Melihat anaknya yang begitu terluka dan kebingungan, semua rasa takut dan malunya hilang, digantikan oleh naluri keibuan yang paling dasar untuk melindungi dan menjelaskan. Bu Lastri dan Sutikno berdiri di belakangnya. Wajah mereka juga basah oleh air mata, tidak berusaha lagi untuk menghentikan atau menyembunyikannya. Kebenaran telah keluar, dan sekarang yang tersisa adalah menghadapi konsekuensinya. Sari berjalan pelan mendekati Rian. Langkahnya goyah namun penuh tekad. "Sayang, ibu yang melahirkanmu, ibu yang meninggalkanmu di sungai itu, dan ibu telah menyesalinya setiap detik dalam hidup ibu sejak saat itu." Suaranya pecah, penuh dengan rasa sakit dan penyesalan yang tak terhingga. "Setiap napas ibu adalah untukmu. Setiap doa ibu adalah untuk kebahagiaanmu. Ibu mencintaimu lebih dari apapun di dunia ini. Maafkan ibu.
Maafkan ibu karena telah begitu lemah dan pengecut. Rian terdiam membeku. Matanya terpaku pada Sari. Dunia seolah berputar di sekelilingnya. Semua puzzle akhirnya menyatu. Pandangan sedih, Tante Sari, kehangatan berlebihan, Nenek Lastri, sikap protektif Bu Yati, dan tanda tangan kakek lurah di surat itu. Kebenaran itu begitu besar, begitu mengejutkan, sehingga ia tidak bisa bereaksi. Ia hanya bisa berdiri di sana, dengan surat pengakuan di tangannya yang semakin memperkuat kata-kata Sari. Warga yang menyaksikan juga terdiam. Sebagian ada yang mengusap air mata, tersentuh oleh pengakuan yang begitu mengharukan dan drama keluarga yang telah terbongkar. Kebenaran itu akhirnya terungkap. Tidak terbantahkan. Tidak bisa disangkal lagi. Di tengah lumpur dan puing-puing kehancuran banjir, sebuah kebenaran lain yang telah lama terpendam akhirnya muncul ke permukaan, mengubah hidup Rian dan seluruh desa Sriwedari selamanya. Dan bagi Rian, perjalanan untuk memahami dan menerima kebenaran ini baru saja dimulai. Hening yang menyusul teriakan Sari terasa lebih berat dari keheningan setelah badai. Udara seakan membeku, dipenuhi oleh getaran emosi yang tak terucapkan, kejutan, rasa haru, penyesalan, dan bagi beberapa orang, mungkin juga rasa puas karena teka-teki akhirnya terpecahkan. Semua mata tertuju pada Sari, yang berdiri begitu rentan di tengah puing dan lumpur, dan pada Rian, yang wajahnya adalah topeng dari kebingungan dan rasa sakit yang membeku. Sutikno, melihat putrinya yang nyaris roboh dan cucunya yang terguncang, merasakan sebuah perubahan dalam dirinya. Rasa takut dan malu yang telah membelenggunya selama bertahun-tahun tiba-tiba terasa konyol, dan tidak berarti dibandingkan dengan penderitaan yang ditanggung keluarganya, dan terutama Rian. Sebagai kepala desa, sebagai seorang ayah, dan sebagai seorang kakek, ia tahu apa yang harus dilakukan. Ia harus memimpin, bahkan jika itu berarti memimpin keluarganya menuju aib yang paling dalam. Dengan langkah berat namun penuh tekad, Sutikno melangkah maju, berdiri di samping Sari yang masih terguncang. Ia meletakkan tangan di pundaknya, memberikan dukungan yang selama ini ia tahan-tahan. Lalu, ia memandang ke kerumunan warga, bertatapan langsung dengan mereka satu persatu. Warga desa Sriwedari yang saya cintai. Mulainya, suaranya awalnya bergetar, tetapi semakin kuat seiring dengan niatnya yang bulat. Apa yang baru saja kalian dengar adalah kebenaran. Kebenaran yang telah kami sembunyikan selama hampir 18 tahun. Kebenaran yang memalukan, yang menyakitkan, dan yang telah menghancurkan keluarga saya dari dalam. Dia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian. Sari, putri saya, adalah ibu kandung dari Rian. Dia melahirkan Rian dalam kesendirian dan keputusasaan, dan dengan alasan yang salah, alasan untuk melindungi nama baik keluarga dan jabatan saya, dia meninggalkan bayinya di tepi sungai. Dan saya, sebagai ayahnya, sebagai kepala desa yang seharusnya menjadi contoh, justru mendukung dan menyembunyikan kebenaran ini. Kami membiarkan Rian dibesarkan oleh keluarga yang baik, keluarga Darmo, sementara kami menyaksikannya dari jauh, disiksa oleh rasa bersalah dan kerinduan. Pengakuan itu mengguncang semua orang yang hadir. Tidak ada yang menyangka sang kepala desa akan begitu terbuka dan jujur di depan umum. Sutikno kemudian menoleh kepada Pak Darmo dan Bu Yati, yang masih memeluk satu sama lain. Wajah mereka basah oleh air mata. Kepada Darmo dan Yati, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Kami telah memanfaatkan cinta kalian pada Rian. Kami telah membebani kalian dengan rahasia kami. Dan kami telah membuat kalian hidup dalam ketakutan bahwa Rian akan diambil kembali. Itu tidak pernah menjadi niat kami. Yang kami inginkan hanya kebahagiaan Rian, meski kami melakukannya dengan cara yang sangat salah. Terakhir, ia memandang Rian, yang masih terdiam seperti patung, wajahnya pucat dan matanya kosong. Dan kepada cucu saya, kepada Rian. Suara Sutikno pecah. Air mata akhirnya mengalir di pipinya yang biasanya tegas. Maafkan kami, Nak. Maafkan kakek yang bodoh dan pengecut ini. Maafkan ibumu yang begitu mencintaimu tetapi tidak cukup berani untuk memperjuangkanmu. Kami telah merampas hakmu untuk mengetahui identitasmu, keluargamu, dan kebenaran tentang dari mana kamu berasal. Tidak ada alasan yang bisa membenarkan apa yang kami lakukan. Kami hanya bisa memohon ampunanmu. Selesai berbicara, Sutikno menundukkan kepala dalam-dalam, sebuah gesture permintaan maaf yang sangat langka darinya. Sari,
Di sampingnya, menangis tersedu-sedu, tubuhnya terguncang hebat. Rian mendengar setiap kata, setiap pengakuan, setiap permintaan maaf. Itu seperti gelombang tsunami yang menghantamnya tanpa ampun. Dunia yang ia kenal, dirinya sebagai anak Pak Darmo dan Bu Yati, kebenciannya pada wanita tak dikenal yang membuangnya, kecurigaannya pada keluarga kepala desa, runtuh berantakan dalam sekejap. Digantikan oleh sebuah realitas yang jauh lebih kompleks, lebih menyakitkan, dan lebih membingungkan. Dia melihat Sari, wanita yang selama ini ia kenal sebagai Tante Sari, yang pandangannya selalu penuh dengan kesedihan yang ia tidak mengerti. Sekarang ia tahu, itu adalah pandangan seorang ibu yang merindukan anaknya. Dia melihat Sutikno dan Bulastri, kakek nenek lurah, yang selalu berusaha memberinya perhatian lebih. Itu adalah perhatian kakek nenek yang terhalang oleh rahasia mereka sendiri. Dan dia melihat Pak Darmo dan Bu Yati, orang yang ia panggil Mama dan Papa selama ini. Mereka juga telah berbohong padanya. Mereka telah menutupi kebenaran dan menanamkan kebencian pada ibu kandungnya. Kemarahan, kebingungan, dan rasa sakit yang tertahan akhirnya meledak. Jadi semuanya bohong, teriak Rian. Suaranya menggelegar penuh rasa sakit yang mendalam, memecah kesunyian. Semua orang tahu? Semua orang di desa ini tahu siapa ibu kandung saya, kecuali saya sendiri. Dia memandang sekelilingnya, menatap wajah waktah warga yang sebagian menunduk, sebagian lain memandangnya dengan kasihan. Dan kalian semua, kalian di sini, hanya duduk dan bisik-bisik, tanpa pernah bertanya pada saya, tanpa pernah memberitahu saya. Kemarahannya kemudian berbalik kepada Bu Yati. Dan kamu, Mama, kamu yang selalu bilang mencintaiku. Kamu yang membuatku membenci wanita yang melahirkanku. Kamu membuatku berpikir dia adalah monster. Padahal, ia tidak bisa melanjutkan. Dadanya sesak oleh tangis yang tertahan. Bu Yati menjerit menangis. Maafkan Mama, sayang. Mama hanya takut kehilangan kamu. Mama mencintaimu. Cinta? Ini bukan cinta. Ini egois, bentak Rian, lalu menatap Sari. Dan kamu meninggalkanku. Kamu membiarkanku. Kamu memilih nama baik daripada aku. Sari hanya bisa menggigil, tidak mampu menjawab, karena setiap kata Rian adalah kebenaran yang menyakitkan. Tanpa bisa menahan kebingungan dan amarahnya lebih lama, Rian berbalik dan berlari. Ia menerobos kerumunan orang, menyusuri jalanan berlumpur, meninggalkan semua orang yang berdiri terpaku, menyaksikan seorang pemuda yang dunia dan identitasnya baru saja hancur berantakan di depan mata mereka. Pengakuan di depan umum telah dilakukan. Kebenaran telah terbongkar. Tetapi tidak serta-merta membawa kelegaan. Justru, itu membuka luka lama yang lebih dalam dan memulai sebuah babak baru yang penuh dengan rasa sakit, kemarahan, dan proses memaafkan yang akan membutuhkan waktu sangat lama. Rian, sang bayi ajaib dari sungai, kini harus berhadapan dengan gelombang kebenaran yang mungkin lebih dahsyat daripada banjir yang melanda desanya. Hari-hari setelah pengakuan publik terasa seperti berada dalam kabut yang pekat dan suram bagi seluruh desa Sriwedari, terutama bagi keluarga yang terlibat langsung. Rian menghilang. Ia tidak pulang ke rumah Pak Darmo, juga tidak terlihat dimanapun di desa. Ketiadaannya bagai luka terbuka yang terus-menerus diingatkan oleh kesunyian yang ia tinggalkan. Pencarian yang dilakukan warga tidak membuahkan hasil. Sepertinya Rian memang ingin benar-benar menyendiri. Di balai desa yang biasanya ramai, kini sepi. Sutikno duduk sendiri di kursinya, memandangi peta desa yang sudah usang. Namun, kali ini, peta itu bukanlah simbol dari kepemimpinannya, tetapi pengingat akan kegagalannya yang paling menyakitkan. Sebuah kertas pengunduran diri telah ia tulis dan letakkan di meja. Keputusannya bulat. Aku tidak layak lagi memimpin desa ini, Lastri, ujarnya kepada istrinya yang duduk di sampingnya. Wajahnya tampak 10 tahun lebih tua. Suaranya hampa, kehilangan semua wibawa yang dulu dimilikinya. Seorang pemimpin harusnya bisa memimpin keluarganya sendiri. Aku gagal total. Bagaimana aku bisa memimpin warga jika moral keluarganya sendiri bobrok? Bu Lastri hanya mengangguk pelan, tidak mampu membantah. Tangannya memegang erat tangan suaminya, mencoba memberikan kekuatan yang nyaris tidak ia miliki sendiri. Mungkin,
Mungkin ini untuk yang terbaik, Tikno. Untuk kita, dan untuk mereka. Sementara itu, di rumah Pak Darmo, suasana juga muram. Bu Yati terbaring lemas di tempat tidur, diliputi demam dan rasa bersalah yang mendalam. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat wajah Rian yang penuh amarah dan kekecewaan. Aku telah menghancurkannya, Darmo, bisiknya, suaranya parau oleh tangisan. Dengan rasa takut dan cemburu butaku, aku telah meracuni pikirannya terhadap ibu kandungnya sendiri. Aku adalah ibu yang buruk. Pak Darmo duduk di tepi tempat tidur, mengusap punggung istrinya. Kita memang salah, Yati. Tapi kita melakukannya karena cinta. Cinta yang salah, tapi tetap cinta. Sekarang kita harus memberinya waktu. Waktu untuk memahami semuanya. Tokoh yang paling hancur adalah Sari. Pengakuan Rian bahwa ia memilih nama baik daripadanya adalah tuduhan yang paling menyakitkan dan ia akui paling benar. Ia menyadari bahwa tindakannya yang didasari rasa takut justru telah melukai orang yang paling ia cintai dengan cara yang paling dalam. Sebuah keputusan matang lahir dari keputusasaan yang ia rasakan. Aku akan pergi, Yah, Bu, ujarnya suatu pagi kepada orang tuanya. Matanya sudah kering dari air mata, seolah sudah habis menangis. Namun, di balik kekeringan itu, ada ketegaran yang baru. Pergi? Mau kemana, Nak? Tanya Bu Lastri, khawatir. Ke kota. Mencari kerja, mencari penebusan. Jawab Sari dengan suara datar. Aku tidak bisa terus berada di sini, menjadi pengingat yang menyakitkan bagi semua orang, terutama bagi Rian. Dia butuh ruang, butuh waktu untuk bernapas tanpa kehadiranku yang hanya mengingatkannya pada kebohongan dan pengkhianatan. Ia menarik napas. Dan aku juga butuh itu. Butuh untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa mandiri, bahwa aku bisa belajar dari kesalahan, dan bahwa aku pantas untuk suatu hari nanti, mungkin, meminta maaf padanya dengan lebih tulus. Keputusan Sari diterima dengan berat hati oleh Sutikno dan Bu Lastri. Mereka tahu ini adalah bagian dari karma yang harus dijalaninya, jalan panjang untuk memperbaiki diri. Beberapa minggu kemudian, suasana duka di desa perlahan mulai mencair, meski tidak pernah benar-benar hilang. Sutikno resmi mengundurkan diri dan digantikan oleh wakilnya untuk sementara. Rumahnya yang dulu menjadi pusat kegiatan, kini sepi. Pak Darmo dan Bu Yati perlahan membuka diri, mulai menerima kunjungan warga yang menyatakan dukungan, meski hati mereka masih terasa hampa tanpa kehadiran Rian. Dan suatu sore, saat matahari mulai terbenam, seorang pemuda muncul di tepi jalan desa. Ia adalah Rian. Pakaiannya lusuh. Wajahnya tampak letih dan lebih dewasa, tetapi di matanya yang hitam, ada sedikit kedamaian yang menggantikan kemarahan dan kebingungan. Ia tidak langsung pulang. Ia berjalan menyusuri sungai Brantas, tempat di mana semua ini bermula. Ia duduk di sebuah batu besar, memandangi air yang kini sudah tenang. Dalam pelariannya, ia telah merenung, marah, dan akhirnya, mulai mencoba memahami kompleksitas dari setiap tindakan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya. Ia melihat rasa sakit Sari, ketakutan Bu Yati, dan penyesalan Sutikno. Itu tidak serta-merta memaafkan mereka, tetapi itu memberinya perspektif. Dia akhirnya berbalik dan berjalan menuju rumah Pak Darmo. Saat pintu terbuka, dan Bu Yati melihatnya, wanita itu langsung menangis histeris, memeluknya erat-erat. "Maafkan Mama, Nak, maafkan Mama," tangisnya. Rian membiarkan dirinya dipeluk. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak menarik diri. "Aku butuh waktu, Ma," bisiknya, suaranya lembut namun tegas. "Aku butuh waktu untuk memahami semua ini. Tapi, aku pulang." Itu bukanlah akhir yang bahagia. Itu bukanlah pelukan yang penuh maaf dan rekonsiliasi instan. Itu adalah sebuah awal dari sebuah perjalanan panjang, jalan panjang rekonsiliasi yang berliku, yang akan dipenuhi dengan percakapan-percakapan sulit, air mata, dan proses memaafkan yang membutuhkan waktu bertahun-tahun. Namun, langkah Rian untuk pulang adalah langkah pertama. Langkah untuk tidak lari dari masa lalunya yang kelam, tetapi untuk menghadapinya, dan perlahan-lahan, membangun kembali kepercayaan yang telah hancur. Kebenaran telah membebaskan mereka dari belenggu rahasia,
Tetapi sekarang mereka harus membayar harga kebebasan itu dengan kerja keras untuk menyembuhkan luka-luka yang ditinggalkannya.